Iya. Selamat malam teman-teman dimanapun berada. Salam jumpa ya, salam kenal yang baru kenal saya. Terima kasih sudah bersedia hadir di sore hari ini. Semoga suara saya jelas ya. Hari ini kita akan coba latihan ya. Latihan untuk melakukan katarsis secara online. Dulu saya adakan ini setiap hari Sabtu di Angtaka Center ya, di Penatih. Sekarang karena masa pandemi, mudah-mudahan ini tetap menjadi berkah buat kawan-kawan ya. Tadi di grup saya lihat sampai ada 60 orang yang mendaftar, tapi mungkin baru hadir sekitar 25 orang. Jadi kita menunggu dulu ya. Tolong diingatkan teman-teman di grup ya, supaya masuk segera, supaya kita bisa segera mulai. Ya, karena ini kita akan segera latihan nanti ya, mencoba memasuki, tidak ada suara ya. Coba yang lain apa juga tidak ada suara ya? Ada suara. Coba yang lain apa mungkin belum ada katanya ada. Berarti yang belum mungkin belum klik itu. Ada tombol di sebelah kiri. Apa namanya itu tombolnya? Dial up ya. Yang sebelah kiri itu ada tombol untuk biar suaranya kedengeran ya. Jadi mohon dulu dipersiapkan alatnya supaya bisa. Nanti kalau bisa latihannya di tempat yang nyaman ya. Di tempat yang nyaman supaya Anda nyaman untuk melakukan praktek ya. Karena nanti akan ada sedikit latihan untuk barangkali teman-teman akan mengalami katarsis ya. Mungkin tertawa, mungkin menangis tiba-tiba supaya teman-teman nyaman gitu untuk melakukannya ya. Ya, ini baru ada 28, berarti kurangi saya ada 27 berarti. 26. Tolong ingatin teman-teman di grup ya supaya segera bergabung. Silakan teman-teman yang sudah mendaftar masuk ke ruang Zoom. Ya, untuk acara setiap hari minggu sekali kan saya adakan seminggu sekali ya, tapi akan semakin diperketat ke depan karena pasti akan lebih banyak yang gabung. Ini akan saya batasi. Kalau sudah mendaftar harus join begitu ya, supaya teman-teman mungkin nanti memberi kesempatan bagi teman yang lain gitu, karena ini akan kita batasi ya. Saya masih menunggu ini baru, ini kalau saya baca ada 66 yang sudah mendaftar ya, belum sepertiga yang hadir ya, belum sepertiga, setengah belum ya. Ya, Jawa Barat, Mbak Lia, terima kasih Mbak Lia sudah hadir dari Jawa Barat, salam kenal ya. Boleh dikasih perkenalan dulu ya, sambut dari mana gitu boleh ya, sambil nunggu teman-teman yang hadir. Supaya saya bisa segera mulai. Ya, ini kita akan awali dengan katarsis ya. Kalina, halo Mbak Kalina, salam jumpa lagi ya. Kita akan mulai segera ya. Ini latihannya nanti nggak mungkin teman-teman harus benar-benar hadir ya, supaya teman-teman nggak terkatarsis di jalan, bahaya ya. Kalau nanti ada katarsis di jalan saya nggak nanggung ya, tiba-tiba di jalan mengalami suatu katarsis malah bingung ya, atau malah nggak dapat efek ya. Malah nggak dapat efek. Ya, baik. Kita akan segera sambut siapa tuh? Mbak Reni dari Jakarta. Ya, jumpa lagi. Mbak Desi dari Singaraja. Mbak Putu ya. Ya, Jakarta, Singaraja. Wow, kita menembus ruang dan waktu ya. Mbak Padma, Mbak Mary ya. Jadi ini seperti tema orang yang melakukan meditasi ya. Meditasi itu bisa menembus ruang dan waktu sebenarnya ya. Ya, jadi teknologi sekarang sebenarnya meniru ya. Teknologi ini bisa meniru kita. Jadi keahlian-keahlian manusia yang jarang dipelajari kemudian digunakan di dalam teknologi yang ada. Jadi HP ini adalah turunan dari kemampuan manusia. Makanya namanya Android ya, disebut Android itu manusia, menyerupai manusia begitu ya. Karena kecanggihannya menyerupai, belum sampai seperti manusia, baru menyerupai ya. Jadi manusia yang terus belajar begitu, melatih dirinya, tidak hidup setengah ya.
Jadi tidak hidup setengah. Teman-teman saya berharap tidak hidup setengah ya. Hiduplah dengan total, mumpung lahir jadi manusia. Ya, Mbak Yuliana dari Tenggarong. Wow, Tenggarong, Kalimantan Timur, luar biasa. Ya, terima kasih sudah bergabung ya. Nah, setengah aja saya mulai ya. Setengah aja saya mulai. Ini baru 30 orang ya. Saya akan mulai kalau sudah di angka setengah orang gabung yang dari daftar. Ya, minggu depan saya akan sedikit perketat pendaftarannya supaya tidak sekedar menulis ya. Jadi memang mau bergabung. Ya, memang mau bergabung. Saya yakin minggu depan ini sudah penuh grupnya ya. Pasti ada udah grup baru ya. Baik, karena ini pertama ya saya mengawali teman-teman. Saya berharap teman-teman dapat manfaat ya membangun sebuah niat baik. Ada niat baik dari diri Anda untuk kembali ke dalam diri ya, menemukan diri siapa yang ada di dalam diri ini. Ya, ada apa di dalam diri ini? Apa yang menjadi alat yang kita miliki, berkah apa yang kita miliki, talent apa yang ada, luka-luka apa yang pernah ada dari kecil gitu ya. Sehingga teman-teman tidak malah tersakiti oleh pikiran sendiri. Ya, kalau ada pikiran itu nggak diam-diam, perasaannya cemas, gampang marah ya. Nah, itu justru akan membuat teman-teman rugi begitu ya. Rugi diberkati kecanggihan seperti pikiran dan emosi ya. Nah, maka dari itu saya mengajak teman-teman untuk berlatih. Ayo belajar, gunakan dirinya ya. Udah diberkahi begitu banyak anugerah yang harusnya kita syukuri supaya tidak menjadi penyakit. Ya, jadi kalau sampai menjadi penyakit kita belum mensyukurinya, belum menggunakannya dengan baik. Ya, pikiran, perasaan, tubuh dan energi kita itu sangat luar biasa kalau kita mau belajar menggunakannya ya. Mbak Riri, Mbak Yuli, Yana, ya, Mbak Dewa Ayu Widya, Mbak Ratni, Mas atau siapa nih? Mas Iswanto, Yuliana, Pak Ngurah, Andar Kusuma, Ketut Desi, Niwayan Maria, Risna, Sari, Niwayan Padma, ya Puspita. Siapa lagi? Saya sapa-sapa dulu ya sambil menunggu ya. Mbak Yuli, Muhammad, ya Mbak Reni, Mbak Lia dari Jawa Barat, Maitri Damayanti, Om Wid hadir lagi ya, Anjani, thank you Anjani sudah hadir kembali. Agus Biomanta, Kalina, Mbak Kalina, Yani, Monika, Mbak Monika hadir kembali ya. Anggreni, Ima, Desi dan Mbak Yuni. Ya, baik ya. Saya mulai aja ya. Sepertinya teman-teman yang kadung daftar belum terlalu komit ya, nggak apa-apa. Saya sabar nih, karena belum komit teman-teman. Untuk join mungkin ditulis saja namanya, kemudian nggak hadir, nggak apa-apa ya. Oke, baik. Jadi Mbak Padma dari Gianyar, salam kenal ya, makasih. Baik, terima kasih Mbak Padma. Nah, jadi malam ini saya seperti janji saya akan mengajak teman-teman untuk sedikit berlatih ya. Biasanya dulu saya akan kasih time dulu ya, kasih semacam waktu untuk menjelaskan topik. Ya, begitu topiknya terjadi, kemudian kita latihan, nanti kita diskusi. Ya, nanti tanya jawab ya. Nah, tentu ini akan direkam, teman-teman yang belum hadir nanti akan saya upload di YouTube channel saya ya. Ya, saya pakai slide. Ada beberapa slide yang saya mau sharing ke teman-teman sebelum saya latih nanti di pertengahan. Oke. Ya. Ya, oke. Hampir udah setengah ya, udah setengah yang hadir ya. Salam kenal Mbak Anda dari Surabaya. Ya, baik. Saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal dulu ya tentang bagaimana menguasai alat canggih ini ya. Coba alat canggih, coba kita cek dulu teman-teman ya. Next slide. Coba kita cek dulu apakah teman-teman mengalami ini. Nah, coba ada nggak di antara teman yang hadir di sini mengalami satu di antara 16 ini? Ya, satu di antara 16. Mungkin susah fokus. Ya, duduk gini ya. Nah, duduk gini. Tapi pikirannya tidak diam-diam. Tidak fokus. Atau mungkin sering berpikir negatif. Bawaannya negatif gitu ya. Nah ini hati-hati ya. Kalau udah pikiran begini, teman-teman akan dihambat. Akan terus dihambat. Ingin ide ini, punya ide bisnis begini, ya nggak jalan-jalan.
Akan sulit hidup. Kalau udah pikiran sering negatif, hidup akan makin sulit. Karena ada keyakinan trauma masa kecil yang mungkin membuat teman-teman merasa tidak layak. Coba melakukan usaha ini gagal gitu ya. Mencoba ini nggak berani. Berumah tangga ribut. Karena kita memiliki suatu pandangan negatif terhadap diri sendiri tanpa disadari. Ya, setiap kita memandang orang lain negatif, itu sebenarnya pandangan negatif terhadap diri sendiri. Cuman belum disadari. Ini harus digali, makanya harus belajar menggali ya. Kemudian mungkin ada kecemasan berlebih. Bahasa Inggrisnya anxiety. Bahasa kedokterannya gangguan kecemasan, bisa. Ya, jadi cemas ya, bisa cemas menyeluruh, bisa cemas spesifik, bisa fobi ya, macam-macam jenisnya. Jadi teman-teman bisa aja mengalami rasa cemas dan khawatir yang berlebih. Ya, ada di sini tapi pikirannya sudah loncat kemana. Ya, atau nomor 4, mungkin punya trauma di masa kecil. Ya, atau inner child wound, ya luka masa kecil. Pernah melihat orang tua sering berantem. Ya, jadi pada saat kita punya masa kecil begitu ya, mungkin pernah lihat orang tua yang marah-marah, suka bahkan mungkin memukul misalnya, itu bahaya ya. Mungkin masih ada trauma dalam diri Anda, atau sering melihat orang tua yang keras, kasar, juga bisa ya. Atau mungkin juga Anda jarang dipuji. Ya, atau bisa juga terlalu dimanja, apa-apa dibelain. Nah, ini membuat Anda kurang berdaya nanti. Ya, dikit-dikit dibelain, salah dibelain. Nah, dimanja, ini bahaya juga ya. Teman, ini juga bisa menimbulkan perasaan tidak berdaya nanti, rasa tidak percaya diri, karena orang tua itu masih ada, Anda aman. Begitu orang tua tidak ada, Anda akan sakit. Begitu orang tua Anda tidak ada, Anda akan sakit ya, mengalami gangguan kecemasan, karena rasa amannya melekat pada orang tua. Nah, ini harus disembuhkan. Ya, bisa jadi Anda mengalami gangguan setelah orang tua tidak ada, atau setelah menikah juga bisa, karena jauh dari keluarga. Ya, itu kalau punya orang tua yang memanjakan, si sayang gitu. Orang tuanya kelihatannya menyayangi, padahal sebenarnya dia takut anaknya kenapa-kenapa ya. Jadi kurang memberi kemandirian pada anak. Ya, atau yang tadi, bisa juga karena sering dipukul atau sering melihat orang tua berantem juga bisa. Ya, nah, sehingga Anda mungkin jadi mudah marah. Ya, kalau Anda yang punya perutnya pendek gitu, perutnya nggak panjang gitu ya, pendek perutnya, mudah marah. Nah, Anda contreng tuh. Atau mungkin cenderung membenci diri. Cenderung membenci. Ya, kalau kita berhadapan dengan orang sering merasa diri buruk. Sering merasa nggak pede gitu kalau ke depan orang ya, bisa jadi. Ya, atau jangan-jangan Anda sulit memaafkan orang lain. Gampang membenci, gampang mendendam. Ya, atau sering merasa tertekan. Ya, dikit-dikit stres, dikit-dikit gampang panik. Ya, gampang panik, dikit-dikit panik ya. Atau mungkin stres pekerjaan ya. Nah, mungkin juga Anda sudah mengalami yang sebelah kanan ya. Mungkin sudah ada yang mengalami gangguan asam lambung yang sering disebut dengan GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya itu tinggi, perut lambungnya kembung, lalu kedorong ke atas ya, reflux dia ke esofagus. Ring rasa panas di dada ya, karena asam lambungnya naik ke atas. Atau mudah lelah. Mudah lelah juga ya. Jam 3, jam 2 udah capek. Ya, nggak hidup. Ya, sudah mau tidur aja, atau tidurnya nggak bisa gitu. Atau mulai nggak semangat ya, ngapa-ngapain udah malas ya. Atau bahkan mungkin beberapa sudah ada yang keliengan tuh ya, keliengan baru bangun langsung sempoyongan, pengen kayak mau jatuh gitu. Ya, atau mungkin kalau kadang-kadang melihat orang sakit ya, baca-baca buku, aduh saya sakit ini, khawatir sakit berlebihan, hipokondrik namanya ya. Atau mungkin sudah sakit tapi ke Anda stres berlebihan karena penyakit. Nah, ini juga akan mempersulit penyembuhan ya. Next. Ya, coba dicek berapa dari antara Anda ya. Nah, coba yang ini. Jangan-jangan Anda sering gelisah, takut, cemas, khawatir ya masa pandemi ini. Kemudian sulit mengendalikan emosi, gampang marah, mudah sedih ya, bahkan kadang-kadang mungkin putus asa ya. Udah mulai muncul asam lambung, perut sering kembung ya, mual, bahkan kadang-kadang muntah ya. Atau sering ada rasa panas, nyeri, berdebar ya. Kadang sulit bernapas, sesak gitu ya. Leher-leher nih sering sakit, kaku gitu ya. Kepala sering terasa kosong. Nah, sulit napas, rasanya sesak, tapi cek ke dokter nggak apa-apa. Ya. Jadi sulit tidur, kemudian tidurnya lama tapi nggak segar juga ada, begitu gangguan tidur. Ya. Atau rasa dingin di dada dan sekujur tubuh, kadang-kadang muncul rasa dingin.
Ya, padahal udaranya panas kok, saya dingin. Dia cek ke dokter, dibilang nggak apa-apa. Cek lab normal. Ya, akhirnya tanya ke orang pinter. Ya, orang pinter. Orang pinter, katanya kena ini, kena itu, gitu ya, macam-macam. Ya, kena angin, kena upas. Ya iya, kena angin, anginnya kencang ya. Next. Ya, atau mungkin sudah pergi nah nih ikut petunjuk ya, disuruh begini, disuruh begitu ya, keluhannya berkurang bentar tapi muncul lagi. Nah, itu apa tuh? Udah dikasih pengobatan jenis tertentu, membaik bentar tapi kok muncul lagi. Nah, ada apa ya? Ada apa ya gitu ya. Atau mungkin Anda punya trauma di masa lalu. Ya, pernah mungkin dibully oleh teman, benci, bawaannya benci kalau ingat teman ya, atau sering nahan emosi ya, padahal saya marah lu sama dia tapi kok saya nggak nyaman, saya nggak enak kalau saya marah, udah saya tahan, padahal saya sedih tapi saya nggak cerita ya, muncul dinahan emosinya, unek-uneknya banyak ya. Nah, atau mungkin sudah terdiagnosis ya, kalau yang sudah terdiagnosis ini wajar ya, Anda merasa tertekan ya, Anda perlu bantuan ya, atau mungkin bahkan sudah ada yang takut kemana-mana ya, takut pingsan di jalan ya, cek medis dibilang normal ya, tapi Anda nggak percaya, cek lagi, ganti lagi, cek ke sana lagi, coba ini, baru nyoba sebentar nggak cocok, ganti lagi. Nah, itu yang bikin Anda nggak membaik-membaik, karena Anda berganti-ganti ya. Oke, next. Nah, apa yang terjadi? Coba cek, mudah-mudahan Anda nggak mengalami ya, mudah-mudahan Anda tidak mengalami. Nah, workshop ini adalah saya buat untuk Anda yang mungkin mengalami tadi, atau Anda yang ingin menemukan jalan kebahagiaan. Ya, bahagia yang sederhana ya, bahwa bahagia itu ada di dalam. Sangat sederhana kalau Anda mau belajar ya, sederhana ya. Pokoknya Tuhan menganugerahkan kita 4 alat canggih ini, tubuh, pikiran, ya, perasaan penuh cinta, pikiran yang tenang, tubuh yang sehat dijaga, energi yang terberkati, terhubung selalu ya. Pasti bahagia ya. Karena kita mau. Sayang sejak kecil jarang yang ngajarin. Sejak kecil tuh disuruh biar kamu bahagia cari uang yang banyak, cari teman yang banyak, bikin keluarga yang harmonis, ya pasti bahagia. Itu ajaran orang tua kita, ajaran guru kita pasti gitu. Berkarir yang baik, cari uang yang banyak, bahagia. Ya sehingga itu yang kita cari. Apakah setelah mendapat kita bahagia, kemudian bahagia sebentar? Ya, begitu hilang kacau lagi. Ya, bahagia sebentar, pasti bahagia sebentar. Ya, tapi begitu hilang kacau lagi. Ya, begitu terganggu tambah parah sakitnya ya. Oke, kenapa kita nggak siap? Nah itu juga diajarkan ya, bagaimana cara menemukan kembali ruang sisi anak-anak Anda, trauma Anda yang dulu, kemudian menggunakan energi yang ada ini supaya Anda benar-benar menjadi diri Anda. Ya, next. Nah, apa yang Anda alami ya? Ya, kenapa Anda mengalami semua keluhan tadi? Pikiran, emosi, tubuh, energi Anda mengeluh. Ya, karena Anda memiliki beban, tanggung jawab, ya, yang dulunya sendiri gitu ya. Kalau waktu kecil tuh belum ada tanggungan, ya tiba-tiba Anda membesar. Anda masih anak-anak, tetapi tubuh Anda udah dewasa. Nah, ini penyebabnya. Ya, kalau ditanya-tanya Anda masih ingin dimanja loh sama orang tua. Anda masih ingin rasanya dekat gitu. Anda ingin ada orang yang melindungi, ada orang yang mencintai. Nah, itu kan karakter anak-anak. Ya, anak-anak selalu begitu. Anak-anak butuh bantuan. Anak-anak butuh orang lain untuk menjadi bahagia. Ya, sementara beban Anda sudah jadi orang dewasa. Nikah orang dewasa. Bekerja itu orang dewasa. Hidup mandiri itu orang dewasa. Tapi yang di dalam masih anak-anak. Coba pikirin. Ya, ya wajar sih kalau Anda mungkin orang tuanya broken dulu, ya belum cukup membuat Anda merasa aman. Belum cukup membuat Anda merasa berharga. Wajar. Ya, tapi Anda loh dipaksa untuk jadi besar. Umur nggak bisa di stop. Boleh nggak saya SMP aja terus? Ya, boleh nggak saya SMP aja terus? Ya, boleh nggak? Aduh, saya mau SMP aja deh. Aku nggak mau jadi besar. Aku mau tetap jadi anak papa mama. Biar papa mama yang tetap dah ngidupin aku. Aku nggak mau kerja.
Nah, itu yang terjadi karena Anda tidak belajar atau tidak dididik dulu waktu kecil untuk menjadi dewasa. Sementara Anda dipaksa jadi dewasa. Ya, Anda dipaksa. Siapa yang maksa? Keadaan, umur. Ya, budaya kita. Karena menurut budaya kita 21 tahun ke atas itu dewasa. Berarti sudah mandiri. 21 tahun ke atas, oke. Aku sudah siap menjadi diriku. Sudah siap melayani suamiku, sudah siap membesarkan anak-anakku. Kenyataannya, ya. Nah, jadi ini yang bikin Anda mengalami kemudian gangguan. Ada beban sosial, pekerjaan, tanggung jawab, beban mental, beban fisik, ya. Tetapi kemampuan Anda yang 4 ini, kemampuan berpikir belum cukup dewasa, kemampuan mengelola emosi belum cukup bagus, mengelola energi belum tahu caranya, ya, mengolah fisik belum diajarin dengan baik. Wajar, wajar kan? Jadi wajar sakit. Kenapa saya kemudian sakit gangguan cemas? Kenapa emas saya muncul tiba-tiba? Kenapa saya keliangan? Kenapa saya gampang marah? Kenapa saya gampang stres? Kenapa saya gagal dalam usaha saya? Kenapa saya nggak sukses dalam hidup saya? Kenapa? Karena saya nggak punya, belum diberi kemampuan. Ya, saya belum diberi kemampuan yang cukup untuk menguasai pikiran, emosi, energi, dan fisik. Nah, coba kita lihat lagi lebih dalam. Ya, coba kita lihat next. Nah, lalu ini lagi. Ya, ini saya mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Ya, saya harus menolong ya. Ini orang-orang ini harus kita tolong ya. Anda kalau merasa ya harus ditolong ya. Tapi kita harus kerjasama. Saya nggak bisa nolong Anda sendiri kalau Anda nggak bekerja sama dengan saya. Nggak bisa saya nolong ya. Ibaratnya gini, Anda masuk ke dalam jurang. Ya, saya punya tali, saya ngelempar dari atas. Saya turun nih, udah saya pegang talinya ini, saya bawa ke bawah ya. Anda harus mau megang tangan saya minimal. Ya, saya naik ke atas nih supaya Anda naik. Ya, kalau Anda tidak bersedia mengambil ini, nggak bisa saya tolong. Makanya saya di situ akan nyerah. Saya nggak akan bisa nolong ketika Anda tidak bersedia ditolong. Ya, minimal ambil peran Anda. Saya punya peran membangun sebuah usaha untuk menciptakan usaha untuk membangunkan Anda. Anda harus ambil peran Anda untuk melakukan sendiri. Do this. Ya, saya nggak bisa membantu kayak sulap gini. Sama dengan kayak jadi orang tua lagi. Ya, kalau saya bantu, bukannya saya nggak bisa loh. Saya bantu nih, Anda bangun, Anda lagi kayak anak-anak. Bedanya orang tuanya jadi saya jadi orang tua Anda. Percuma kalau saya hilang nanti Anda kacau lagi. Ya. Nah, jadi dalam bahasa sederhana, jadilah dewasa. Ya, saya bantu Anda jadi dewasa, tapi ambil peran Anda, satu peran Anda yang mau melakukan. Ya. Nanti kalau dalam praktek itu lakukan, please do it. Karena itu peran Anda ya. Nah, jadi ketika kemudian Anda punya trauma ini pasti saya tolong. Kalau yang begini pasti saya tolong ya. Jadi rasa aman. Lihat orang tua berantem aja waktu kecil. Ya, sering ditinggal pergi. Ya. Atau orang tuanya pencemas. Takut orang tua tuh nggak berani anaknya keluar digendong terus. Atau dibesarkan sama kakek nenek biasanya ya. Jangan keluar nanti kamu ada apa-apa. Dia membuat suatu gambaran rasa tidak aman dalam hidupnya. Ya, orang tua udah nggak jarang dipeluk gitu, pelukan. Jadi umur 0 sampai 7 itu pelukan itu harus banyak. Anda yang mungkin kehilangan orang tua di usia itu wajar, sangat wajar Anda kehilangan rasa aman sehingga sekarang Anda menjadi gangguan kecemasan atau ketidakpercayaan diri. Saya tidak menemukan rasa aman yang cukup. Atau sudah dekat sama orang tua, dekat banget. Orang tuanya baik, sayang banget. Tapi ternyata orang tuanya pencemas. Ya, pengkhawatir gitu. Tanpa disadari anaknya itu diawasi terus. Ya. Nah, sehingga di view-nya dia juga muncul ketidakamanan ya. Bagi Anda yang punya gangguan cemas hari ini, yang punya gampang marah, apalagi punya gangguan kepanikan ya. Nah, orang-orang gangguan panik, sering sesak saat panik ya. Asam lambung sering naik saat panik. Itu pasti punya gangguan rasa aman. Sejak kecil ini harus disembuhkan, harus dicari ya. Harus digali ini. Ya. Jadi usahanya harus banyak. Ya, karena Anda lemah. Saat ini Anda masih lemah tapi badannya sudah semakin dewasa. Sejujurnya Anda masih lemah, masih kecil. Tetapi Anda semakin dewasa. Umurnya ya. Jadi psikisnya masih anak-anak tapi umurnya sudah dewasa. Ya kan? Orang dewasa itu aman hidupnya harus belajar merasakan bahwa dunia ini indah.
Ya, bukan sekedar aman. Saya bilang ya, bagi Anda yang sudah menemukan nanti pencerahan ya, dunia ini bukan sekedar aman, dunia ini indah sekali. Kita ini menari di dunia ini sebenarnya. Ya, tarian yang indah sekali. Kalau Anda sudah menemukan diri Anda. Ya, hanya karena belum menemukan rasa aman, dunia ini sulit. Dunia ini mengganggu, gak nyaman, gak aman. Ya, sehingga Anda mudah mengalami serangan panik. Kadang-kadang Anda ketakutan ya, khawatir, cemas, berlebihan, tegang, ya, stres, susah tidur. Nah, karena kehilangan rasa aman, ya. Kemudian ada rasa berharga. Ya, orang tua biasanya kadang-kadang gitu ya memuji. Ya, aduh anakku keren banget ya, selain dipeluk nih, diberikan kasih sayang. Aduh anak papa, anak mama, makasih ya sudah lahir jadi anak papa. Makasih sudah jadi, saya sering melakukan itu sama anak saya. Aduh makasih sudah lahir jadi anak Aji. Kok makasih sudah lahir? Iya makasih. Ya, supaya dengan lahir aja dia udah merasa berharga. Saya nggak peduli dia mau kayak gimana di sekolah, dia mau kayak gimana berprestasi atau tidak, itu urusan lain. Yang saya pedulikan adalah dia merasa berharga menjadi seorang anak yang lahir. Aduh makasih sudah lahir. Apa coba? Lahir aja udah berharga. Supaya dia mensyukuri kehadirannya di dunia. Aduh makasih ya sudah jadi anak mama, sudah jadi anak papa. Kalau saya selalu bilang di pulang tuh pasti dipeluk-peluk gitu ya. Anak saya 3 ya, pelukan. Pluk. Makasih ya sudah jadi anak Aji. Sebelum tidur kita ngobrol ya, supaya ada rasa berharga bahwa saya diinginkan, bahwa bapak ibuku menginginkan aku. Nah, akan ada luka bagi Anda yang mungkin pernah coba digugurkan dan dalam kandungan ya, ada beberapa case yang saya temukan di saat terapi. Dia menemukan orang tuanya itu ingin menggugurkan. Dia melihat gunting ya, dia melihat pisau pada saat dia melakukan self hypnosis itu. Beberapa nge-report ke saya ngelihat gunting, saya ngelihat pisau. Ya ngeri ketakutan ya. Jadi selain rasa aman, rasa berharga nggak ada. Mungkin orang tuanya belum siap waktu itu. Ya tapi akhirnya dia lahir ya. Atau dia melihat sosok yang memukul saat lahir. Dipukul-pukul sama dokternya. Oh baru lahir dok, wah dipukul gini ya karena nggak nangis-nangis ya. Juga kehilangan rasa aman dan rasa berharga ya. Nah yang terakhir, yang ketiga. Ya, pada saat Anda kecil atau remaja tidak pernah diajarkan untuk mandiri. Tidak pernah diajarkan untuk mandiri. Anda sering diajak untuk apa-apa dilayani. Ya, pokoknya Anda menerima lebih, terlalu disayang oleh orang tua, lebih tepatnya terlalu dimanja. Menerima lebih. Harusnya Anda menerima 1, dikasih 2. Harusnya sudah diberi tugas A, Anda belum dikasih tugas. Pokoknya apa-apa dimanja. Ya ditambah Anda tidak melatih fisik. Fisik Anda lemah, energi Anda lemah. Ya, makanya saya mengadakan workshop bagian kanan itu pasti fisik dan energinya harus diolah. Nggak bisa. Kalau udah gangguan cemas, ya rasa aman, itu harus fisik dan energinya dilatih. Tanpa itu mau dihipnotis, mau dihipnoterapi ratusan kali juga nggak akan berdaya ya. Karena apa? Ada rasa tidak aman dan tidak berdaya di dalam diri. Ya, perlu diperkuat, disadarkan bahwa aku adalah energi yang kuat. Aku adalah ciptaan yang agung. Ya, yang berharga yang diinginkan. Ya. Nah, oke. Jadi 3 ini salah satunya mungkin akan membuat Anda kalau tidak rasa aman akan cemas, rasa berharga akan minderan, ya. Anda sering kalau di Facebook ya, Facebook perhatikan, saya suka melihat karakter orang di Facebook. Jadi Anda akan tampil wajah itu berbeda. Saya bisa menilai dari wajah orang saat dia foto di Facebook. Kelihatan dia di mana lukanya ya. Akan kelihatan lukanya itu di mana. Jadi oh ini perasaannya seperti ini. Dari wajah ya. Anda nanti buka ini video Anda bisa dibaca ya. Biar kelihatan Anda lukanya di mana. Apakah saya memiliki perasaan tegang, tidak aman, mata saya selalu tegang gitu ya. Atau selalu ingin tampil ya, atau tidak berani tampil juga bisa ya. Atau mungkin tidak pede, ya tidak pede ngomong di depan nggak berani, coba nawarin proposal nggak berani, coba buat ide pekerjaan baru, inisiatif kurang. Nah itu, ini harus dikembalikan. Ya ingat, manusia ini adalah makhluk yang paling hebat, paling cerdas, ya dia punya alat yang luar biasa canggihnya, ya luar biasa canggih. Anda harus berdaya. Kalau sampai Anda tidak berdaya, ya walaupun karena pandemi sekarang ya, Anda harus berdaya, Anda harus gunakan ini.
Kecerdasan harus digunakan balik. Apa yang bisa Anda share? Apa yang Anda miliki di dalam? Ayo bagi. Ya, next. Nah, karena tadi kelemahan Anda, ya, ada luka, ada trauma, rasa tidak berdaya, rasa tidak aman, lemah, energi turun, plek, tubuh turun, energi turun, tapi beban tanggung jawab meningkat. Ada bos, pekerjaan, kebutuhan keluarga, ya, ada tekanan dari rumah tangga, ancaman dari mertua misalnya, ya, hidup bersama mertua yang galak, ada banyak masalah di rumah tangga, masalah keuangan, ya, ada keinginan, tapi Anda punya ketakutan dan kelemahan. Ya, saya ulang sekali lagi, yang bikin Anda stres itu bukan keadaan, tapi kemampuan. Ya, kalau Anda punya kemampuan, justru adanya stresor, adanya keadaan yang buruk, itu bikin Anda termotivasi untuk berubah. Ya, Anda akan cari ide. Gimana caranya cari ide baru? Ya, pandemi ini saya nggak benar kerjaan, apa yang harus saya lakukan? Gunakan ide ini. Di sini banyak. Lihat orang ini, apa yang orang butuhkan? Ayo kita kerjakan. Ya, tapi karena kelemahan ability Anda menurun, Anda jadi stres, down, marah, ya sakit, jadi cemas, ya. Bahkan beberapa sampai mengalami gangguan mental. Karena apa tadi? Anda belum menggunakan ini, anugerah ini. Tuhan menganugerahkan ini dan ini semua ini ya, untuk dipakai untuk mensejahterakan hidup. Bukan untuk menyakiti hidup. Ya, next. Nah, ini dampaknya. Jadi yang tadi saya cerita di awal itu ini dia. Anda yang mana? Ya cek ya, cek. Mungkin sudah ada pikiran-pikiran negatif. Ya, mental diare. Pikirannya nggak diam-diam. Mau tidur gini. Ya, pikirannya nggak diam-diam. Kemana-mana pergi ya, dang deng ya. Dan cenderung negatif. Apa-apa negatif. Ya, karena Anda mengkonsumsi banyak pikiran negatif. Pikiran itu kayak orang makan. Saya makan, keluar. Kalau yang makan sehat, yang keluar sehat. Kalau yang dibaca, dilihat, didengar itu sehat, ya diolahnya positif, jadi positif. Ya, nah tapi kadang-kadang kita makan yang biasa loh. Ada orang nih makanannya biasa, bagus-bagus saja, tapi kok diare? Ya, karena ada namanya irritable bowel syndrome, gangguan di usus. Nah, otak manusia juga bisa kayak gitu. Padahal kita baik-baik aja, kok pikiranku negatif aja. Ya, karena tadi luka-luka sejak masa kecil itu tanpa dia sadari sudah membangun diare mental di dalam. Ya, padahal yang diinput positif. Kok bawaannya marah-marah? Nah, ya, karena sudah ada gangguan di dalam sini harus diperbaiki ya. Kemudian ada mengalami gangguan emosional. Ya, gampang marah, gampang tersinggung ya. Terus nggak semangat. Apa-apa aduh males, down ya. Lalu mungkin ada beberapa yang mengalami gangguan psikosomatis. Nah, ini yang saya bilang tadi. Gangguannya di psikis tapi sudah mengalami keluhan fisik. Ya, mulai muncul tadi gangguan daya tahan tubuh lemes ya. Emah, muncul diare, muncul kadang-kadang tanpa sebab gitu ya. Padahal biasa-biasa aja. Gangguan, semua gangguan muncul. Semua gangguan fisik. Ya. Jadi kemudian juga bisa terdampak secara fisik. Bisa ya, ada hipertensi. Beberapa case yang saya tangani ya hipertensi. Itu bisa sangat membaik ketika orang mau mencoba melepaskan bebannya ya. Gangguan kencing manis juga bisa, sangat bisa ya. Bahkan mungkin ada cancer yang mau berlatih lebih berat, lebih keras lagi, itu bisa ditangani, bantu ya. Atau mungkin sudah mental disorder. Ya, ada beberapa mental disorder yang saya nggak bisa bantu. Skizofrenia misalnya ya, saya nggak bisa bantu ya. Saya nyerah deh gitu. Biasanya saya akan kasih obat kasih saran ke dokter untuk mencari dokter psikiater untuk berobat ya. Atau ini perhatikan. Beberapa orang itu sudah menurun penyakitnya genetik dari stres ya. Orang tua yang pencemas, anaknya relatif pencemas. Ya, ini ada penelitian dari Mencit ya. Jadi kalau orang tua yang stres menikah dengan orang tua yang stres, laki-laki perempuan stres menikah, itu secara genetik itu kan 4 keturunan dia akan mengalami perilaku yang sama. Apalagi dia diperkuat nanti oleh perilaku orang tua ya. Next. Nah ini kalau secara fisik ya, kulit ya, ginjal, sendi ya, lambung. Makanya saya bilang nih ada tadi di grup saya yang satu lagi yang tentang bagian kiri,
Mungkin ikut di sini ya, saya jelasin di sini. Jadi kok saya setelah latihan, ya setelah saya latihan audio 2, jadi kita punya 2 audio di bagian kiri, audio 2, kok saya mengalami sakit saya dulu kumat. Sorry, ini bagian kanan ya. Kok di bagian kanan itu kita punya 5 audio dan 4 latihan fisik, ada 9 ya, 9 yang Anda bisa pelajari tiap hari, Anda bisa praktekkan. Nah, di bagian kiri ada 3 aja. Nah, jadi ketika Anda misalnya seolah-olah tenang, ya, ini ada air nih, ada air, ya, ada air, saya isi kopi, ya, saya isi kopi. Coba diganti slide-nya, Pak. Ya, tampilin. Nah, ada air ya, ada air. Perhatikan, ada air diisi kopi. Apa yang terjadi kan? Air itu kan jadi hitam. Lalu kalau saya diemin itu air dan gelas itu 1 minggu, maka airnya akan bening. Ya, kopinya mengendap di bawah. Agak bening, enggak sih bening total, agak bening. Ya. Kemudian kopinya mengendap. Kalau digoyang lagi gelas itu, maka kopinya naik lagi. Nah, ada beberapa orang nih, ya, menyimpan banyak endapan masa lalu, trauma-trauma, perasaan sedih, ya, perasaan dendam. Dia coba untuk melupakan. Ya. Jadi kopinya itu diendapkan di bawah. Dia tidak mau nih, aku nggak mau nih dendam. Udah aku jauhin aja orang itu. Aku nggak mau bergaul sama orang-orang yang tidak aku suka. Ya, sehingga hidupnya nggak total. Dia terbatas. Dia memilih orang-orang untuk, ya nih perhatikan nih. Nah nih isi. Ya Anda obatin nih pakai obat. Ya diamin dulu ya. Nah kalau mau bening nih semprot ini. Ya kalau Anda mau totali bening harusnya disemprot. Nah biar bening kayak gini. Jadi Anda butuh energi nih. Nah coba diulang. Pada saat Anda mengocok seperti ini. Nih ya kayak gini nih. Anggap nih baru latihan sehari nih. Baru latihan berapa hari. Nah, apa yang terjadi? Ya. Maka kopinya naik tuh. Ya. Anda butuh energi besar untuk mengeluarkannya. Untuk membersihkannya. Coba. Ya. Kalau masih di sini Anda akan kumat lagi sakitnya. Nah justru workshop yang saya adakan bikin Anda kumat sakit. Tetapi kumat itu adalah petunjuk bahwa Anda harus dibersihkan. Ya seperti yang saya bilang tadi. Anda butuh usaha. Saya pasti bantu. Tapi Anda butuh usaha. Ya, kalau workshop saya tuh ada yang japri saya. Ada yang chat di grup saya siapin. Supaya Anda benar-benar mau belajar. Nih biar sampai bening begini. Ya, jadi penyakitnya udah buta tuh, dendam masa lalu, trauma masa kecil ya, luka-luka waktu kecil dengan orang tua, Anda buta di dalam. Sehingga kalau lagi buta Anda kerja, ya sebenarnya yang Anda cari itu airnya, air beningnya. Ya kalau lagi buta Anda kerja, apa yang terjadi? Anda pasti ngeliat kebutaan di tempat kerja. Ya, lagi masih buta udah berumah tangga, di rumah tangga kan kelihatan butanya. Masalah aja yang dilihat ya, karena sebenarnya masalah itu ada di dalam diri. Ya, sebelum dia bersih di dalam, maka jika Anda melakukan kehidupan sosial ya, itu berdampak kehidupan sosial. Ya, ke pekerjaan, ke pendidikan, kesehatan. Ya, kemudian pergaulan dengan teman. Anda akan cenderung melihat orang itu nggak suka dengan Anda. Anda akan mudah membenci. Anda merasa kadang-kadang nggak percaya diri. Ya, Anda seolah-olah dijauhi, Anda merasa diabaikan gitu. Karena Anda sendiri masih ada kotoran di dalam. Padahal kalau Anda bening ya, Anda bening begini, bening. Ya, ekspres keluar. Kerja itu adalah ekspresi dari cinta, udah penuh dengan cinta di dalam. Ya, akan muncul kedamaian saat melakukan apapun. Apapun yang Anda lakukan ya. Next. Nah, next lagi. Nah, lalu ini dampak pikiran-pikiran negatif tadi. Kalau Anda menyimpan pikiran negatif ya, Anda meyakini diri saya itu nggak layak untuk sukses. Aku kan anak orang, nah itu, aku kan anaknya itu. Aku kan nggak diinginkan. Nah, bawah sadar ini Anda nggak sadar. Anda kemudian hidup dalam kegagalan ya. Anda kemudian sering mengalami struggle, berjuang berat begitu. Karena Anda mungkin tidak sadar ada yang menghambat di sini. Ya, ini harus terus diupayakan ditemukan ya. Atau bahkan mungkin sudah menjadi sebuah penyakit. Ya, saya menemukan beberapa kasus ya. Orang tuanya cancer, anaknya cancer. Orang tuanya kencing manis, anaknya kencing manis ya.
Meskipun mungkin secara genetik berhubungan, tetapi tidak murni genetik. Bisa jadi tidak murni genetik ya, tapi karena pengaruh pikiran bawah sadar. Wah, ayahku gitu ya, wajarlah aku begini. Aku kan mirip. Aku kan mirip sama papaku gitu ya, aku kan mirip sama ibuku. Ya, Anda mengcopy, ya Anda mengcopy-nya. Next. Nah, lalu bagaimana semestinya? Ya, saya ulang ya, hidup ini sangat singkat. Ya, kita akan coba latihan ya. Ya, hidup ini sangat singkat. Ini adalah sebuah kesempatan. Ya, saya bilang nih, hidup ini adalah kesempatan untuk happy. Ya, happy itu sederhana sekali, nggak berat-berat, nggak di luar. Ya, sebanyak apapun ada di luar sana, nggak akan bikin Anda bahagia. Bikin seneng iya sementara. Ada orang yang menyayangi Anda akan seneng. Sejauh orang itu masih ada. Sejauh orang itu hanya menyayangi Anda. Tapi begitu dia hilang, begitu dia nggak ada, ya, begitu dia menyayangi orang lain, Anda akan sakit. Ya, ini kesalahan ya. Ini kesalahan cara menemukan kebahagiaan. Karena nggak dididik sejak kecil. Saya juga baru mengerti ini. Sejujurnya saya baru belajar ini setelah saya mengalami luka-luka di dalam. Loh, kok sulit ya, kok struggle hidup ini ya. Kok saya dengan keluarga saya nggak nyaman. Akhirnya saya belajar, oh ternyata untuk mengubah bentuk keluarga, mengubah bentuk karir dan apapun itu tidak bisa dibuat keluar. Saya nggak bisa memperbaiki yang di luar. Saya nggak bisa ngubah orang lain. Saya yang harus saya rubah diri saya. Ya, enggak bisa saya mengubah istri saya, mengubah anak saya tanpa saya merubah diri saya. Enggak mungkin. Kenapa? Karena saya yang menciptakan sebenarnya suasana rumah itu. Ada satu program di alam pikiran bawah sadar saya yang membentuknya. Saya harus menyadarinya pelan-pelan. Harus sampai sekarang tiap hari saya masih berlatih loh. Ya, jangan kira saya mengajar saya nggak berlatih lagi. Ya, saya bagikan audio di grup itu ya di grup latihan. Saya sendiri masih pakai. Saya masih menggunakannya dan banyak lagi audionya ya, enggak semua saya bagikan. Anda mungkin belum siap, nanti setelah di level tertentu saya akan bagikan yang lain. Karena di situ saya mulai belajar. Saya menemukan cara di dalam diri saya, oh ternyata enggak jauh-jauh. Enggak bisa, enggak kita ngerubah. Kita mau ngerubah pemerintah, mau ngerubah pandemi ini enggak bisa, udah rubah diri. Perbaiki cara berpikir, perbaiki cara mengelola emosi, cara mengelola energi dan tubuh. Udah, itu aja. Ya, sederhana nggak jauh-jauh. Kenapa kita harus berpikir yang jauh-jauh? Ya, selagi kita masih berpikir bahwa kebahagiaan saya itu datang dari orang lain, atau selagi saya berpikir bahwa kebencian dan kemarahan saya ini karena orang lain, ya berarti saya masih anak-anak nih, maka saya artinya belum bisa berdiri di kaki sendiri. Maka kebahagiaan saya nggak akan pernah terbentuk dari diri saya sendiri. Maka apapun ide saya, usaha saya apapun itu, tidak akan bisa saya tentukan sendiri. Karena secara tanda kutip yang paling sederhana aja, untuk bahagia aja, saya masih menyalahkan orang lain. Soalnya bapakku begini, soalnya ibuku begini, soalnya aku dibesarkan begini. Ya, yang mengalami trauma iya saya biarkan iya. Tapi sekarang Anda sudah dewasa. Anda punya peran mengambil langkah, ambil. Ayo ambil, belajar. Ya. Jadi saya hadirkan tools pada Anda, ini saya memberikan tools, ayo ambil. Buktikan sendiri ya. Jadi karena hidup ini singkat, ya Anda jangan sampai tidak pernah menemukan kebahagiaan di dalam. Ya saya tahu Anda pasti pernah bahagia ya, tapi berapa lama bertahan itu pertanyaannya. Ya karena kebahagiaan sebenarnya kalau udah ketemu di dalam, Anda akan tidak berhenti-berhenti. Every day Anda hanya bekerja karena Anda merasakan kebahagiaan di dalam. Having fun every day, ya kan? Karena sudah ketemu cara di dalam. Ya tiap hari kalau Anda mandi, pikirannya juga dimandiin. Emosinya dimandiin, tubuhnya dimandiin, energinya dimandiin. Makan, tubuh saya makan, pikiran saya juga makan. Emosi juga saya berikan makanan, cinta ya. Tiap hari di energize cintanya ya. Kemudian energi saya selalu terhubung dengan energi yang totali. Karena saya dan itu adalah satu. Nah, jadi sederhana sebenarnya, semua ada di dalam, begitu bahagia baru keluar kerja. Ya, jadi saya selalu bertindak seperti itu. Saya nggak akan bekerja kalau saya belum bahagia. Karena kalau saya bekerja sebelum saya bahagia, saya akan berharap dibahagiakan orang. Saya akan ingin mendapat hasil. Karena dengan hasil itu saya merasa akan bahagia.
Ya, jadi ini cara yang diajarkan sejak kecil orang-orang ya. Karena kamu harus sukses, kamu harus pendidikan tinggi, supaya kamu bisa cari kerja, supaya kamu bisa punya kesuksesan. Ya, jarang orang tua ngajarin, nak, ayo sayangi dirimu, cintai dirimu, hargai yang ini, syukuri yang ini, selalu bersyukur ke atas. Rawat pikiranmu dengan pendidikan, dengan pengetahuan yang baik. Rawat emosimu dengan cinta. Sehingga suatu saat kamu menemukan itu di dalam, kamu ingin membagikan itu lewat talenta yang kamu miliki. Dengan kamu memiliki cinta di dalam, kamu punya talenta, kamu pasti ingin membantu orang lain. Dan saat kamu membantu orang lain dengan cinta, orang-orang akan banyak mencintaimu, orang-orang akan banyak menyukaimu. Dan disitulah kamu sukses. Iya kan? Jadi nggak dibalik. Kalau di sini sudah aut-autan, saya mengejar, ingin mendapat ya, karena saya merasa kekurangan, saya ingin dicintai, ingin mendapat lebih. Apa yang terjadi? Cemas, takut, marah ya. Saat keinginan tidak tercapai, dapat keinginan, wih senang. Sesuai keinginan, senang sebentar tapi melekat. Kalau hilang, tambah sakit. Ya ini, jadi saya ingin membagikan ilmu-ilmu ini ke masyarakat. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang saya temukan dalam diri, yang saya gunakan sehari-hari dengan diri saya. Saya ingin banyak orang yang saya kenal dan bersedia saya ajak begitu bergabung. Ayo belajar. Tiap hari. Kalau Anda makan tiap hari, lakukan ini tiap hari. Kalau Anda mandi tiap hari, lakukan ini tiap hari. Supaya Anda benar-benar menemukan rasa bahagia yang sederhana ini. Ya, sehingga kemanapun pergi rasanya happy. Apapun yang dikerjakan happy. Ya, makin banyak orang minta tolong makin happy. Makin banyak orang yang bisa ditolong makin happy. Karena Anda lahir untuk melakukan itu. Ya, sehingga nggak takut mati. Apalagi coba, saya nggak tahu umur saya besok masih hidup atau enggak, saya nggak tahu. Tapi selagi saya bernapas, saya masih hidup, saya akan gunakan napas ini untuk bahagia, untuk menikmatinya. Ya, itu sederhana ya. Nah, jadi next. Jadi ini manusia ya, bagaimana supaya Anda belajar nih? Nih kita akan latihan nanti di akhir ya. Saya ingin mencerahkan Anda sedikit. Jadi Anda punya 4 alat. Sama Anda dan saya sama loh. Duluan belakangan aja taunya. Jadi Anda itu yang warna ungu. Saya juga yang warna ungu. Kita sama. Alam ini yang warna ungu ini. Alam semesta ini ya. Saya dan Anda itu hanya yang warna ungu itu sama sebenarnya. Saya dan Anda itu satu. Tapi dibungkus. Ya kalau buat balon gitu. Balon apa namanya itu? Balon sabun itu loh. Kan banyak balonnya. Jadi saya balon satu, Anda balon lainnya. Cuma dibungkus, kalau diledakin, terus gitu ledakin balik lagi jadi udara. Ya, nah sama nih. Anda kalau mati nanti, saya mati, Anda mati, plus gitu, keluar. Nah bungkusnya ini akan kembali ke asalnya. Ada 4 bungkus. Selagi masih hidup menggunakan 4 bungkus, ayo pakai dengan baik. Jangan sia-siakan. Jangan sampai 4 bungkus ini menyita Anda, memenjarakan Anda. Ada namanya yang warna putih itu energi. Yang warna merah namanya fisik, badan nih. Ya, badan ini sebenarnya hal yang sangat menarik. Tapi kalau Anda salah, maka ini jadi penjara. Jadi ketidakbahagiaan, jadi penyakit. Ya, lalu ada pikiran dan perasaan. Pikiran juga gitu, ini tajam sekali ya. Pikiran ini kalau Anda pakai apapun yang Anda pikirkan itu bisa terjadi. Asal tahu caranya menggunakan. Ya, tetapi kalau Anda salah cara make, ditambah lagi kalau Anda punya yang warna putih itu hebat. Ya beberapa orang, makanya kalau orang-orang punya gangguan cemas, itu yang warna putihnya pasti hebat. Anda terlahir dengan kehebatan dan kejeniusan. Nah, tetapi karena Anda belum tahu cara make, sehingga pikiran dan perasaan Anda menyerang balik. Makanya Anda jadi gangguan cemas. Anda harus bangkit, Anda harus bangun. Nggak bisa hanya dengan mendengar ini. Jadi kalau Anda hanya mendengar saya teori-teori saya ini nggak ada artinya. Kalau Anda hanya belajar di grup tanpa join dengan latihan-latihannya, mustahil. Nggak akan ada hasil, percuma. Ya, jadi akan terus sakit. Percaya sama saya. Ya, jadi saya bilang tadi hidupnya singkat, hidup ini singkat sekali. Ya, saya sadar hidup singkat itu setelah saya berumur sekarang umur saya 38 mau 39. Setelah saya hitung itu anggap dah sisa hidup saya 2 kali dari sekarang ya. Kalau saya diberkati misalnya hidup sampai 84 tahun, berarti tinggal 46 tahun lagi. Nggak terasa itu kemarin 38 udah lewat. Saya dulu pikir waktu saya kecil,
Udah dia 40 tua banget ya. Saya sekarang udah umur 38 rasanya kok singkat banget. Ya ini udah hampir 40 ya, 39, bulan Juli ini 39. Ya, kok singkat banget ya? Nggak terasa sudah segini. Artinya apa? Kalau saya yang membiarkan diri saya terus terpenjara dalam pikiran dan perasaan buruk, percuma, saya akan ketakutan nanti setelah mati itu saya takut. Tuh, kalau nanti mati gimana ya? Takut jadinya. Kenapa? Karena saya belum benar-benar hidup. Saya belum benar-benar menemukan yang warna ungu ini. Saya belum menggunakan yang warna putih ini. Saya belum memakai yang warna kuning, warna orange, dan merah ini dengan baik. Takut pulang. Karena yang ungu ini pasti pulang. Anda tahu nggak kalau suatu saat Anda akan pulang? Apa Anda akan hidup selama-lamanya? Nggak ada, nggak ada. Ya, ini terbatas. Ya, bisa sampai 85, hebat nih, haget. Ya, kalau sekarang mungkin 60, 65 orang. Ya, 70 sudah bagus. Bisa sampai 84, satu siklus hidup baik banget. Nah, jadi kita perlu belajar bagaimana saya mengelola keempat alat. Ya, ada yang kelima loh, yang putih yang luas ini loh. Orang salah kadang-kadang ya, yang putih di luar itu loh. Dia pikir dirinya seorang dokter, dia pikir dirinya seorang guru. Itu hanya pekerjaan. Itu peran Anda selagi masih hidup. Kadang-kadang orang hanya gara-gara karir aja bisa menderita, bisa stres. Gara-gara uang aja bisa stres. Padahal uang ya itu di luar diri. Kalau Anda paham nih di dalam, makanya mulai dari dalam. Kita stres itu karena kita mulainya dari luar. Tapi dalamnya belum bagus. Ini yang harus dibangun terus ya. Jadi saya mengajak orang-orang, kenapa saya begitu semangat ini mengajak orang bergabung. Saya ingin Anda merasakan apa yang saya rasakan ini. Gimana caranya full power every day dari pagi sampai malam. Ya, bangun tidur happy, ya, kerja happy. Supaya benar-benar semangat. Mau dapat hasil atau apa, udah serahkan, percaya sama yang di atas. Anda hanya share apa yang ada di dalam. Kerja, lakukan dengan semangat, gunakan otak untuk berpikir, ya. Jangan biarkan dia berpikir sendiri. Kalau Anda mulai biarkan pikiran berpikir sendiri, nggak bisa kendaliin, Anda akan dibuat sakit, kacau, dak 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 dak, nggak bisa dikendaliin ya. Begitu juga emosi. Jangan sampai emosi nggak bisa dikendaliin. Cemas tiba-tiba telat nggak bisa kendaliin, panik gini ya. Apa yang terjadi? Anda belum tahu cara menggunakan hidup. Anda pasti akan ketakutan untuk mati. Karena Anda pikir ya, Anda belum hidup dengan baik, benar-benar baik. Ya, kalau belajar tentang teori, manja-manja sama orang, gini minta tolong ya. Makanya saya nggak mau murid-murid yang belajar tuh manja, tidak mau saya. Karena itu akan menjebak dia, bukan merugikan saya, merugikan dia. Ya, supaya dia tidak terjebak di dalam situ. Saya ingin mereka aktif, bila perlu mereka ikut ngajar nanti. Ya, ikut berbagi sharing ini ilmu pengetahuan. Ayo, share ke banyak orang. Ya, nah, tapi mulai dulu dalam diri Anda. Ayo, perbaiki dulu diri sendiri. Sampai totali bersih, clear, pure jadi diri. Ketemu happiness yang jelas. Wah, saya sangat senang ya. Ayo kita bagi sama-sama. Sebarkan ke banyak tempat lagi ya. Oke, next. Jadi menemukan kebahagiaan ini tracknya ya. Anda boleh catat ini tracknya. Siapa tahu Anda nggak berkesempatan join di workshop saya yang satu minggu itu, Anda boleh catat ini. Jadi untuk menyembuhkan luka, Anda pertama sembuhkan luka dulu. Kalau mau Anda happy, syaratnya ya Anda mau happy, sukses dalam pekerjaan, sukses dalam rumah tangga apapun itu, yang pertama sembuhkan luka. Sembuhkan luka. Ada trauma masa lalu, trauma masa kecil. Ini nggak akan bisa selesai kalau Anda nggak sembuhkan. Cari setiap hari ya di workshop bagian kiri yang saya adakan, itu setiap hari. Ya, nanti di berikutnya ada namanya, saya akan buatkan alumni nanti bagi yang sudah di bagian kiri. Saya akan tambahkan beberapa audio yang lebih gampang. Kemarin saya dapat inspirasi ya. Ternyata teman-teman agak kurang kayaknya dengan satu audio. Saya akan buatkan audio yang spesifik. Ya, misalnya dengan inner child tentang masa SD misalnya ya. Atau mungkin chair terapi saya akan buatkan khusus. Supaya teman-teman lebih gampang berlatih. Kemudian kalau ada trauma, ya luka. Luka itu bernanah di dalam, tidak segampang kita melihat luka fisik. Kalau luka fisik kena pisau gampang terapinya ya. Tapi kalau luka di dalam batin nggak kelihatan. Ya teman-teman ya, kelihatan. Anda perlu belajar menggalinya ya.
Kemudian yang kedua, setelah Anda lukanya bersih, ini butuh proses ya, bersih ini ya. Anda mungkin nggak cukup seminggu ya. Anda harus latihan terus, berlatih sampai Anda yakin benar. Ya, sambil caranya nggak perlu tahu detail ya. Anda coba ke bagian kanan nanti. Naikkan energinya ya. Nah, oke. Biasanya setelah membersihkan luka akan ada membersihkan emosi. Ya, katarsis namanya. Kemudian nanti kita latihan katarsis malam ini ya. Kemudian mungkin ada benci, dendam, takut, cemas, sedih, malu dan lain-lain ya. Nah, lalu tingkatkan dengan cinta. Emosi terbaik manusia itu namanya cinta. Kapan aja Anda bisa jatuh cinta? Ya, Anda mencintai. Fall in love. Ya, emosi Anda akan langsung bahagia. Emosi saya bilang ya, emosi. Nah, kalau jatuh cinta pada orang, ya, pada guru, ya, pada benda, itu akan tetap Anda happy selagi barang itu masih ada. Nah, kalau jatuh cinta pada suami, ya, jatuh cinta yang benar ya, atau pada istri yang benar nih saya bilang, bukan jatuh cinta pada perasaannya ya. Kalau jatuh cinta pada perasaannya, kalau perasaannya dia berubah, cinta Anda akan hilang. Tapi kalau jatuh cinta pada orangnya, Anda nggak penting dia merasakan seperti seorang Radha yang jatuh cinta pada Krishna ya. Mau Krishna itu menikah dengan siapapun, mau Krishna itu memperhatikan siapapun, dia akan tetap mencintainya. Nah, itu memang mencintai orang. Kalau mencintai rasanya, Anda ingin memilikinya. Aku ingin memiliki dia. Ah, ini bukan cinta, ini ego namanya ya. Anda akan sakit kalau Anda ditinggal. Kalau Anda mohon maaf dalam tanda kutip ya, dicariin orang lain, pasti sakit. Nah, sakit kenapa? Karena Anda sebenarnya bukan mencintai orangnya, Anda mencintai perhatiannya. Anda ingin memilikinya. Ya. Nah, itu dia. Jadi mencintai itu adalah tingkat emosi. Kalau udah berhasil mencintai ya di level emosi, nanti Anda akan membersihkan energi dan tingkat kekuatan ini mulai bagian kanan ya. Nanti akan ada latihan napas, latihan gerak, latihan terhubung. Ya. Nah, jangan lupa menjaga fisik, makan kayak gimana, istirahatnya kayak gimana. Nah, diajarin pola makan ya. Saya sudah menjalankan pola makan udah cukup lama ya. Mungkin badan saya terlihat kurus tapi energi saya cukup kuat ya. Karena saya memilih makanan-makanan yang memang memiliki energi yang baik. Ya. Kemudian tidur, istirahat yang baik ya. Tidur itu sama dengan mati. Ya, yang tidur hanya badan fisik. Ya. Kemudian emosi. Tetapi intelligence dan energi Anda nggak tidur. Tubuh ya, tubuh tidur. Ya, saat tidur energi harus tetap terjaga ya. Sadar namanya. Kemudian temukan diri ya, jaga gerak. Nah, di sini harus melakukan meditasi, terhubung, berserah, berkarya. Jangan lupa setelah Anda happy, Anda harus bekerja. Minimal Anda melayani rumah tangga Anda. Kalau Anda tidak bekerja di luar, itu pekerjaan juga loh. Melayani suami, melayani anak, itu juga pekerjaan. Kalau istri. Atau Anda bekerja melayani customer Anda. Ya, lakukan itu karena happy, bukan karena ingin happy. Bukan karena ingin dapat bayaran, bayaran itu bikin happy. Ya, Anda pasti dapat bayaran, ya. Tapi jangan cari itu. Anda pasti dapat bayaran, percaya. Tapi jangan jadikan itu sebagai motivasi. Ya, Anda nggak akan pernah bahagia. Yang motivasinya adalah ingin membagikan yang ada di dalam sini. Saya mau bekerja untuk membagikan yang ada di dalam. Ya, tidak percaya. Ya, percaya yang namanya materi itu akan selalu berkecukupan. Selalu. Asal Anda mulainya dengan rasa cinta yang di dalam. Ya, next. Nah, jadi kalau Anda punya emosi, cara membersihkan jadi 3 cara ya. Jadi Anda mungkin sebagian akan suka menahan emosi. Nanti Anda yang suka menahan biasanya akan punya rasa sakit yang sering nahan gitu ya, ditahan, ditahan. Ya demi gitu. Senyum di luar gini. Wih, padahal di dalam sakit gitu ya. Ya deh aku maafin. Tapi sakit ya. Enggak berantem, jangan berantem keras, nanti ribut capek. Ya. Karena takut ribut ditahan. Bagus itu, bagus. Ya, tapi jangan lupa nanti lepas. Ya, cara ketiga nanti dilepas. Ada cara namanya katarsis supaya tidak jadi penyakit. Kenapa ada asam lambung naik? Kenapa susah tidur ya? Karena ada sesuatu emosi yang belum Anda sadari terjebak di dalam tubuh, lalu menjadi namanya neuromuscular lock ya, terkunci di kepala, di tubuh-tubuh, di otot, sehingga otot tegang ya, sehingga ini saraf di belakang mata ini tegang, Anda jadi susah tidur. Sensitif, mudah tersinggung.
Ya. Atau sebagian orang yang suka ngelampias. Ya, biasanya suami-suami yang sabar pasti punya istri yang suka ngelampias ya, cerewet istrinya. Kalau enggak mungkin udah dibuang istrinya ya. Tapi karena suami sabar itu istri cerewet, cocok pas. Ya, lalu yang terakhir lepas. Ini yang akan kita pelajari ya. Jadi emosi tidak boleh mengendap satu malam, tidak boleh. Apalagi bertahun-tahun ya, benci gitu bertahun-tahun, ya Anda akan sakit. Ya, kalau sakitnya ringan-ringan, GERD itu ringan loh. GERD itu ringan, artinya tubuh Anda masih ngerespon. Asam lambung itu masih ringan, tapi udah jadi cancer, nah itu nggak bisa ditolong. Nggak gampang nolongnya ya, berat lagi, lebih berat lagi. Ya ada usaha yang lebih berat, bukannya nggak bisa ditolong. Bisa tapi lebih berat. Ketimbang cuman emah muncul ya. Cuman GERD, cuman gangguan cemas, cuman keliengan. Ya, nggak seberapa dibanding jika sudah terdiagnosa secara fisik. Ya, lebih berat lagi usahanya ya. Next. Nah ini dia emosi-emosi yang perlu Anda hindari, yang perlu Anda jaga, supaya Anda tidak dirugikan oleh perasaan Anda. Ya, ada 8 jenis perasaan yang merugikan. Ya, malu, rasa bersalah, putus asa ya, sedih, takut, hasrat yang menggebu-gebu, rasa benci, rasa marah, atau rasa suka menghina orang lain. Rasa sombong. Sombong itu penyakit menurut saya ya. Jadi kalau nanti Anda punya teman yang sombong, Anda harus kasihan sama dia. Tuh kasihan loh dia sakit sombong gitu. Jangan dimarah ya, jangan dibenci. Karena dia sakit, dia butuh bantuan Anda. Ya, cuman dia nggak sadar biasanya. Jadi kalau Anda kesel sama orang sakit, ya Anda ikut sakit. Jadi kalau nanti ada, wih sombong banget sih gitu ya, songong banget. Dia sakit. Kenapa? Orang sombong itu ingin diperhatikan. Ingin diakui ya. Gampang justru ngajak orang sombong. Akui aja ya. Dia pasti akan tunduk pada Anda ya. Dia akan melekat pada Anda. Nah lalu yang positif ya. Berani ya. Yakin. Optimis. Ya. Kemauan yang kuat. Nah beda dengan hasrat tadi ya. Desire nih, desire. Jadi keinginan sejati. Jadi di video bagian kanan, audio di workshop bagian kanan, saya banyak mengubah ini keinginan Anda ya. Supaya Anda bisa menciptakan. Segala sesuatu itu diciptakan dari sini. Kesehatan, kesuksesan, ya uang termasuk di dalamnya, ketenangan, kedamaian, itu semua dari sini. Kalau latihan di bagian kanan nanti ya. Kemudian menerima, ya belajar memaafkan, belajar menjadi memahami lebih bijak. Kemudian cinta. Nah, cinta ini batasan yang terbaik. Love ya. Tenang, pikiran Anda mulai tenang, damai, blissful. Ini juga dilatih di bagian kanan. Nah, baru terakhir ngomongin pencerahan ya. Pencerahan itu Anda sudah sebagai sebuah keheningan. Aku adalah keheningan. Nah, ini proses panjang ya. Ini proses seumur hidup. Makanya saya bilang ini proses seumur hidup. Hidup sebagai keheningan. Apa yang dicari dalam hidup coba? Kan nyari bahagia. Nah, kalau nyari bahagianya keluar, ya dapat senang, melekat jadi melekat, nggak dapat sedih kacau. Cari ke dalam, hening. Ya, kebahagiaan tertinggi namanya keheningan. Peacefulness, tenang. Ya, dari tenang baru bekerja, berpikir, doing something. Berguna. Ya kan? Next. Habis ya. Nah, ini dia ya. Jadi saya punya penawaran sebelum latihan ya. Nanti kita latihan habis ini. Ada namanya workshop bagian kita. Teman-teman di sini sudah banyak yang join kayaknya nih. Mungkin saya minta cerita sedikit ya yang sudah join. Ada nggak ini? Ada tiga ya, ada 3 tingkatan workshop. Jadi bagian kiri itu belajar tentang emosi dan pikiran, bagian kanan tentang energi dan fisik, transformasi ya, mentransformasi fisik supaya fisiknya berubah, energi berubah, lalu mengalami spiritual experience ya. Nah, yang terakhir namanya completion, ini offline. Jadi diikuti harus berurutan ya. Anda nggak bisa join langsung yang ini tadi ada dari salah satu peserta kayak nanya, boleh nggak ikut langsung yang offline? Nggak bisa ya. Karena ada shock nanti, terkejut nanti ya, karena Anda akan dilatih ya. Teman-teman yang alumni bagian kanan ya, yang di grup bagian kanan saya sangat salut. Damai sekali, tenang, Bali energinya di grup kanan. Sudah menemukan sudah menemukan flow yang bagus, latihan tiap hari itu kayak gimana gitu ya. Jadi
Anda akan belajar tentang ilmu kiri itu tentang pikiran, bagaimana mengelola emosi, bagaimana menyembuhkan, trauma ya. Tapi syaratnya Anda memang harus berlatih. Nanti ada latihan ya, kemudian ada report harian, ya ada materi harian, kemudian report. Ya beberapa mungkin ngejapri saya, oke lah saya terima ya. Nah jadi ini yang beberapa yang dilatih di bagian kiri, coba lihat. Yang satu lagi. Satu lagi kayaknya. Hilang ya yang tadi ya? Oh ini. Ya, jadi Anda diajarkan tentang cara mengubah sudut pandang ya, melepas emosi negatif, regresi ke masa lalu, atau kemudian terapi chair namanya, menyembuhkan inner child, kemudian secondary gain ya. Mungkin ada beberapa yang mau melakukan mengubah sebuah kebiasaan, tapi kok nggak bisa-bisa gitu, mau mencoba olahraga kok nggak mau-mau ya, coba gunakan secondary gain namanya. Kemudian part itu sesuatu yang kadang-kadang mendominasi, atau mungkin ada mental block. Beberapa tentang karma juga dijelaskan di bagian kanan ya, bagian kiri sebagian, dan timeline. Timeline ini banyak dipakai di audio kanan ya. Nah itu kira-kira. Jadi silakan teman-teman ya bergabung. Ini saya undang teman-teman untuk bergabung. Sekali lagi saya bilang saya hanya bisa memberi tali. Ya, nih talinya saya lempar ke Anda. Anda ambil sekarang atau tidak. Anda tetap berada di kubangan itu. Tidak hidup gitu ya, tidak bangkit dalam hidup ini, semangat menemukan hidup bahagia di dalam, sehingga Anda kerjanya tidak non-stop gitu ya, kerja happy, bukan untuk mencari apa-apa, hanya untuk bekerja. Ya, saya semangat kerja tidak mencari apa-apa ya. Saya hanya berbagi rasa senang saya dengan pekerjaan. Jadi saya udah deal dengan pikiran saya bahwa inilah pengabdian saya pada hidup ya, sehingga teman-teman benar-benar menemukan yang sama yang saya rasakan ya. Jadi akan dibuka batch 4 nanti tanggal 17 sampai dengan 22 Maret. Silakan bergabung, nanti hubungi itu ada nomor 083 114 902682 ya. Yang sudah ikut bagian kiri nanti boleh join di bagian kanan. Nah, itu urutannya, nggak bisa langsung ke kanan ya. Join kiri nanti bisa langsung ya, begitu selesai bagian kiri Anda bisa langsung join bagian kanan ya. Bagian kanan ini lebih kepada latihan lebih mendalam ya, memperkuat energi ya. Baik, saya akan latihan tanya jawab dulu ya. Tanya jawab dulu ya sebelum latihan ya. Ya. Atau latihan dulu deh, nanti kita interview ya. Saya latihan dulu, kita latihan dulu ya. Baik, kalau Anda udah siap latihan tolong diperbaiki posisi duduknya. Ya, kita akan lakukan katarsis, hipnosis, dan kemudian kita akan lakukan meditasi. Ya, pengenalan, supaya Anda kenal dulu. Biar Anda tahu kira-kira teman-teman yang sudah join juga boleh ya, boleh join ini. Nggak apa-apa, jadi sambil latihan ya. Mohon cari posisi yang nyaman banget untuk belajar. Ya, Mbak Anjani, ready nggak? Buka soundnya Mbak Anjani. Ya, ini salah satu. Oke, malam Mbak Anjani. Malam. Ya, terima kasih loh sudah tetap join. Jadi sudah dari batch 1 terus join ini Mbak Anjani. Kenapa Mbak Anjani join lagi, ikut lagi di sini? Apa yang didapat selama ini? Kira-kira? Aduh, nggak tahu harus bilang apa ya. Saya mau ngomong aja merinding ini. Saya pribadi sih bersyukur ada seorang yang seperti dokter yang berbuat seperti ini, yang benar-benar semua manusia di muka bumi ini butuhkan. Semua manusia di muka bumi ini butuh pengetahuan dan pelatihan yang dokter sedang lakukan. Dan saya tahu saya banyak ikut pelatihan-pelatihan seperti ini di luar ya, dalam bentuk healing yang berbeda, dan itu nggak murah gitu, dan waktu, biaya, tempat jauh-jauh kayak gitu. Dan ini sudah luar biasa sekali, apalagi di saat pandemi seperti ini dengan biaya yang cuma sekian ya, maaf. Maksudnya itu nggak mahal sama sekali, dan waktunya juga fleksibel, kemudian materinya bisa kita tonton dan baca berulang-ulang, dan ilmunya ya benar-benar yang semua manusia, kita semua hadapi ya, semua orang hadapi gitu. Ya, perubahan apa yang Mbak Anjani dapat dari join ini kira-kira? Kan udah ikut bagian kiri dan bagian kanan. Mbak Anjani salah satu
alumni kiri dan kanan. Apa yang Mbak Anjani dapat? Kalau perubahan yang drastis seperti teman yang lain yang sudah merasakan energi dan mereka karena latihannya disiplin sekali sih, saya belum seperti itu ya, karena saya agak kronik di pikiran ya, dan selain itu juga banyak hal-hal lain PR. Yang jelas satu fondasi mulai dibentuk di sana dari yang sama sekali masih kacau gitu ya, kacau. Kemudian sudah mulai punya pemahaman kayak sejenis fondasi yang kita butuhkan untuk melangkah di kehidupan setiap hari dan bagaimana memandang dan menyingkapi hal-hal yang kita hadapi setiap hari itu penting sekali. Jadinya dari yang kemarin meledak-meledak, menghadapi sesuatu atau cepat sedih atau cepat down, cepat emosi atau cepat bereaksi atau menyingkapi hal-hal dengan kurang cerdas itu jadi saya pribadi sudah punya pola pikir yang berdasarkan yang materi-materi yang dokter sharing itu dengan punya momen untuk pause dan berpikir oke, ya ini cara yang lebih baik. Jadi punya dasar pola pikir yang lebih baik lah dari sebelumnya gitu. Dan latihan-latihannya juga sangat membantu gitu. Karena saya pribadi punya endapan emosi yang banyak ya, seperti yang dokter sering bilang itu berupa kayak endapan kopi begitu. Itu butuh waktu, saya sadar itu butuh mungkin seumur hidup saya harus tiap hari latihan kalau mau benar-benar bersih sebelum saya bisa untuk menginstal program baru gitu. Jadi Ya, walaupun saya jujur masih malas latihan ya, tapi saya tahu, saya sadar betul bahwa yang saya butuhkan adalah latihan. Cuman pemahaman terus, kemudian latihannya harus lebih ini karena biar pendapat itu keluar lebih banyak, jadi kita lebih clear, lebih ini. baik, baik. Ini saya Terima kasih loh, lari-larian Mbak. tadi, Iya, masih ada thank you, thank you. kerjaan. Saya berterima Ya. kasih banget Mbak Anjani untuk terus berlatih, itu harapan saya sebenarnya mengadakan ini. Saya ingin sekali semua orang itu mencoba dan merasakan apa yang ada di dalam dirinya. Ya, saya berterima kasih Mbak Anjani tetap berlatih ya. Oh ya, saya tambahkan satu lagi dok. Jadi yang saya dapatkan dari pelatihan ini adalah menurut saya ya, kesadaran itu muncul. Karena itu PR besar saya nomor satu, kesadaran akan diri gitu. Itu dulu yang satu, sadar akan bagaimana kita, apa yang sedang kita alami, siapa kita, masalah apa yang kita punya seperti itu. Kalau nggak tahu, Baik. nggak sadar diri ya sulit itu apa yang mau Betul. diperbaiki. Kesadaran Betul. itu yang saya sadar, yang saya rasakan kesadaran mulai timbul. Ya. Mulai timbul Baik. dan itu Luar biasa. Terima kasih banyak. ya. Ya. Satu lagi mungkin ada Mbak Kalina kayaknya itu. Mbak Kalina, halo. Saya buka kamera nggak? Kalina ikut kiri kanan ya? Ikut ya? Iya. Iya dong. Iya, Mbak Kalina. Boleh sharing Ya. sedikit, Mbak? Kan join ke kiri kanan kan ya? Ini udah berapa kali kita ketemu online nih? Coba mungkin di-sharing sedikit. Iya dok. Jadi itu luar biasa banget ya dok. Kalau menurut saya, jadi saya bisa lebih mengendalikan emosi gitu. Tadinya tuh saya cepat marah, cepat sedih, cepat down, cepat banget apa ya? Itu saya mau nangis juga nih. Iya. Apa maksudnya? Jadi lebih nggak terbakar emosi aja gitu dok. Jadi tadinya kan tubuh pendek, sekarang udah agak panjang dikit lah gitu. Iya. Jadi nggak cepet marah itu aja sih. Terus jadi kalau misalkan ada orang apa-apa tuh, saya nggak langsung yang gimana-gimana, nggak meledak-meledak gitu, sama seperti Mbak Anjani tadi gitu. Jadi saya bisa lebih berpikir, maksudnya ya udahlah dia kan emang itu bukan dia gitu loh. Oke. Dia cuma mau hidup gitu aja sih dok. Wow. Begitu juga saya gitu, apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di sekitar saya itu bukan saya gitu. Oke. Jadi saya mikirnya itu aja sih dok. Luar Jadi biasa. karena ilmu yang saya dapat, jadi saya bisa terapin terus jadi nggak meledak-meledak lagi kayak dulu. Wow, luar biasa. Bagaimana dengan kalau mengingat ayah? Kenapa dokter bisa tiba-tiba tanya gitu? Iya, nanti kan kita terapi habis ini ya. Gimana? Masih Iya. gimana rasanya? Iya. Ini kalau boleh saya baca sedikit dari wajahnya Mbak Kalina masih ada perasaan mendalam pada ayah ini. Betul ya? Ya, baik deh. Baik.
Baik, 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 baik. Dokter. Iya, sorry, nggak apa-apa. Ini kan kita sharing namanya ya. Jadi nanti kita healing lagi ya. Nanti kita latihan lagi. Teman-teman yang lain mungkin sudah kita akan coba healing lagi ya. Oke, baik. Baik, saya baca dulu mungkin ada pertanyaan di chat ya, kolom chat silakan yang ada pertanyaan sebelum kita latihan. Saya batasi mungkin pertanyaannya supaya tidak terlalu malam kita latihan. Ya, genetik tadi udah saya jawab ya Om Wid, kok genetik merupakan dampak stres ya Dok. Maksudnya perubahan genetik memang bisa Om. Ya, kalau kita biarin tubuh kita stres, genetik kita berubah jadi relatif mudah stres itu kan menurun pada anak-anak. Apa yang harus kita lakukan Dok? Langkah apa yang harus dilakukan? From Ima ya, Mbak Ima. Kalau Mbak Ima belum gabung ya. Kalau Mbak Ima belum gabung. Saya ingin punya semangat dan energi seperti dokter. Ya, thank you Mbak Anjani. Pasti ya, pasti. Saya kerasin, Dik. Ngasih tahu nggak apa-apa Dok. Nggak apa-apa, boleh saya akan kerasin ya. Karena inginnya besar, tapi latihannya masih belum ya. Nanti latihan lagi. Bagi linknya dong Dok. Link apa ya? Link apa kira-kira? Mbak Utari. Link latihan. Oh, link latihan yang lain mungkin ya. Apa beda nahan emosi sama sabar ya? Mbak Kalina, thank you pertanyaannya ya. Sabar itu nggak nahan emosi. Orang sabar itu nggak nahan emosi ya. Orang sabar plong. Ngalir emosinya, plong, ngalir. Ya. Jadi ada kejadian apa adanya. Ya, kalau saya marah nahan itu justru saya nggak sabar. Tapi terlihat sabar. Bedain sabar dan terlihat sabar. Ya, orang yang sabar terlihat sabar. Tapi orang yang nggak sabar juga bisa terlihat sabar. Karena dia ingin senyum terlihat sabar. Ya Mbak Kalina ya. Kalau nanti sudah di level energi yang cukup, sabar itu tidak akan ditahan-tahan emosinya. Ya, ngalir. Everything, reaksi emosinya itu normal. Ya, nggak yang lompatannya nggak tinggi. Apakah ada jeda waktu minimal pelatihan kiri ingin balik ke kanan? Nggak ada jeda ya. Yang penting sudah selesai tapi. Kalau belum selesai nggak bisa. Jadi kalau udah selesai latihan kiri, besoknya udah bisa langsung ikut kanan. Udah siap. Apakah ada tanda-tandanya cuma satu? Bersedia gitu aja. Bersedia mengambil sebuah tanggung jawab untuk memperbaiki diri, itu aja syaratnya. Nggak ada syarat lain. Ya, asal sudah bersedia memperbaiki diri, bukan mengubah orang lain nih. Jadi kalau pelatihan saya ini nggak ada pelatihan untuk mengubah orang lain. Mengubah diri. Sudut pandang diri dirubah, bukan orang lain ya. Bisa kasih saran kepada teman dan saudara yang butuhkan. Oh siap ya, semoga ya. Saya berharap sekali semua orang belajar dan berlatih. Itu aja harapan saya. Saya nggak punya harapan lain. Kenapa saya begitu semangat ngadain ini terus? Karena saya merasakan sendiri manfaatnya. Saya ingin orang-orang merasakan apa yang saya rasakan ya. Sehabis ikut workshop dulu di Om Ham, saya sudah berhasil melakukan auto hipnosis. Wah bagus Mbak Yuli ini alumni yang lama ya. Seri lama ya, mirip seri lama, tapi di seri baru banyak perubahan Mbak Yuli. Kecemasan dan asam lambung saya sembuh total, tapi berapa bulan ini kadang keluhan itu muncul kembali dan saya agak susah fokus melakukan auto hipnosis. Ayo join Mbak Yuli ya, dijamin biar ada pelatihan harian, ada motivasi di grup, saling support satu sama lain ya. Teman-teman udah, aku belum, ayo latihan gitu, seru. Kalau di yang bagian kanan itu sudah saling berbagi makanan ya, bagi-bagi kamu makan apa gitu, seru banget. Saya sayang sekali dengan ayah saya Dok. Thank you Mbak Kalina. Saya juga sayang ya. Mari kita saling menyayangi ya. Dari Mbak Nindya. Selamat malam Dok. Saya baru bergabung. Ya, salam kenal Mbak Nindya. Link yang baru dokter buat di bagian kiri. Link bagian kiri apa? Ini dah linknya. Ini dah linknya Mbak. Ini dah linknya Mbak Utari. Ini linknya bagian kiri ya. Ini linknya ya. Ada link baru ya? Enggak, ini linknya ya. Link apa ya? Bagian kiri. Oh itu yang, sorry, mungkin maksudnya yang relaksasi ya, ada di YouTube channel. Nanti saya bagi ya, nanti saya bagi di grup ya. Saya bagi di grup yang bagian kiri. Recordnya Dok, ada record pasti ya. Terus makanya Dok, kalau dari kanan boleh, kiri lagi boleh banget ya. Apalagi saya itu kan membuat workshop itu serial gitu ya, dari minggu 1, minggu 2. Kalau misalnya belum puas boleh ikut lagi, nggak perlu bayar ya. Boleh ikut lagi ya dengan jenis yang sama. Saya ingin Anda yakin bisa gitu. Ya, saya pokoknya ingin Anda bisa. Nggak ada maksud lain. Saya belum berhasil belajar self hypnosis, nggak apa-apa, belajar lagi ya, terus belajar ya.
Jangan bilang tidak ya, belum, bagus Prem, belum berhasil, boleh. Saya bersyukur dipertemukan dengan dokter. Terima kasih Mas atau Mbak ini. Kok 9. Terima kasih kembali. Bukan dok, katanya dokter tadi untuk bagian kiri. Oh, belum ya. Link untuk bagian kiri. Nanti ada ya, nanti ada bagian kiri ya, bat selanjutnya ya. Bat selanjutnya, bat 4 nanti. Kan Mbak tadi udah di bat 2, 3 kayaknya ya. Udah di bat kanan lagi. Ya. Oke, enggak apa-apa, nanti boleh join lagi ya. Enggak ada biaya. Baik. Jadi kita akan latihan ya. Saya cukupkan dulu tanya jawabnya, nanti boleh tanya jawab di grup lagi. Kita kan udah join di grup yang di grup baru itu, yang di itu mungkin maksudnya ya. Grup Dokter Darmika itu mungkin maksudnya ya, grup YouTube ya. Enggak apa-apa. Oke, baik, kita silakan duduk yang nyaman. Ya, saya akan lakukan sekali lagi, ini akan saya ulang-ulang terus latihan ini sampai teman-teman benar-benar merasa mendapat energinya ya. Kalau pakai jam, dibuka jamnya biar nyaman ya. Kalau ada gelang, cincin boleh disingkirkan dulu biar nyaman. Oke. Oke ya, baik. Coba angkat tangan ke atas. Angkat dulu tangan ke atas. Oke. Rebah dulu sedikit ke belakang. Ya, turun ke depan. Oke, lagi tarik nafas panjang. Hembuskan dengan suara ha. Oke, lagi tarik nafas. Hembuskan ha. Oke, lagi sekali lagi. Tarik nafas panjang ha. Oke, sekarang hanya agak cepat ya. Tarik nafas. Ha. Oke, lagi tarik nafas. 1, 2, 3. Ha. Lagi, hitungan 3. 1, 2, 3. Ha. Good, very good. Sekali lagi. Sekarang lakukan 5 kali dengan cepat ya. Ha. 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 Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ayo. Oke, 5 kali. Oke, good. Sekarang 10 kali tarik nafas. 1, 2, 3, mulai. Ha. 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 Cukup. Tarik nafas panjang. Tarik nafas, hembuskan pelan-pelan. Hembuskan. Tarik nafas panjang. Hembuskan. Lagi, sekali lagi tarik nafas panjang. Hembuskan, tangan ke depan. Tangan ke depan, ya. Posisinya begini. Putar tangannya. Kencengin. Kencang, rasakan tarikannya di sendi ini, sendi. Ya, tahan sedikit ya. Tegakkan punggungnya. Punggung tegak. Tahan dikit, agak berat tangannya pelan-pelan ini. Ya, sekarang sambil tarik nafas ke atas. Tarik nafas sampai tangan di atas di ujung. Ya, lalu hembuskan. 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 Ya, sampai bawah, balik, putarannya balik. Putarnya balik sekarang. Angkat tangannya ke atas, tarik nafas. Ya, regangkan pinggang punggungnya, regangkan sampai tertarik semuanya. Hembuskan pelan-pelan. Oke. Ya, sekali lagi. Ulang sekali lagi prosesnya, agak pegel tangannya lagi, angkat. Luruskan tangannya. Sampai atas, hembuskan pelan-pelan. Oke, good. Iya, lalu putar balik. Tarik nafas. Yes, tarik nafas lalu hembuskan. Yes, good. Oke, sekarang duduknya
kalau duduk ya, tegakin duduknya, ya, tegak duduknya seperti ini. Perhatikan, ya. Pegang perutnya, perutnya dipegang ya. Nah, tarik napasnya, dorong perutnya keluar, tarik napas. Hembus. Tarik napas. Hembus, cepat. Tarik napas. Ya, ingat, tegang. Angkat ininya, punggungnya harus lurus ya. Dorong bila perlu perutnya ke depan. Tarik napas, hembus. Tarik napas, hembus. Jadi pusarnya itu maju mundur ya. Tarik kencang, tarik napas, kencang perutnya ke depan, hembus. Tarik, hembus. Biar keluar dahaganya. Yang punya gas lambung akan keluar, tarik napas, hembus. Tarik napas, hembus. Ya, kita lakukan cepat ya. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Ayo, tarik, hembus. 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 Terus, tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Pejamkan matanya. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Terus. Rasain terus, tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, hembus. Tarik, tahan. Tarik, tarik napas panjang, perut kembung. Tahan, 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 tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hembuskan pelan-pelan. Oke, good. Ya, good sekali. Tarik, bagus sekali. Oke. Kita mulai lakukan hipnosis sebentar sebelum bermeditasi ya. Mari kita peluk badan kita masing-masing. Ya, peluk yang baik, peluknya, peluk yang mesra. Pelukan mesra untuk Anda. Ya. Saya ingin menghadirkan kedua orang tua Anda. Pejamkan matanya sambil menikmati pelukan. Sambil menikmati pelukan, pejamkan mata. Ya, baik sekali. Rasakan ayah dan ibu yang memeluk. Ambil suatu memori di masa kecil Anda. Saat ayah atau ibu yang memeluk Anda. Boleh bayangkan pelukannya lebih mesra lagi. Boleh digerakkan pelukannya. Mungkin Anda diraba, mungkin disayang, diusap. Sepertinya ada ayah atau ibu yang memeluk. Mari kita masuki masa kecil kita pelan-pelan. Ya, bagus sekali. Masuki masa kecil Anda pelan-pelan. Cari di alam pikiran Anda adalah anak-anak sekarang. Usia paling kecil yang bisa Anda ingat di memori yang muncul. Kejadian yang muncul. Lalu datanglah ayah ya. Datang ayah menyapa Anda. Ya, saya akan hadirkan ayah di sebelah kanan ya. Bagi yang ayah sudah tiada juga boleh, nggak apa-apa, jangan takut. Ayah datang di kanan, bayangkan wajahnya ayah di kanan Anda. Papa, ayah, aji, bapak, pa. Ayah, mohon datang di sebelah kanan anakmu. Hadirlah di situ. Dengan ayah yang dewasa ya. Kadang-kadang ada ayah anak-anak. Anda pakai ayah dewasa dulu. Jika Anda memiliki luka terhadap ayah, boleh pakai ayah yang anak-anak. Ayah yang kekanak-kanakan. Ada 2 ayah berarti. Sebelahnya ada ayah yang dewasa. Kalau ayah yang memukul itu ayah yang anak-anak. Ayah yang belum bahagia. Ayah yang sering menghina, ayah yang sering menuntut. Itu ayah yang masih anak-anak. Ayah belum cukup dewasa untuk menjadi ayah. Ya, baik. Bayangkan dengan sangat kuat wajah dan mata ayah.
dengarkan suara ayah. 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 Ya, mari kita nyanyikan lagu untuk ayah. Ya, mari kita bernyanyi untuk ayah kita. Panggil wajah ayah, gunakan kerinduan Anda untuk menyelesaikan. Ayah itu berguna untuk rasa aman bagi yang punya kecemasan. Perhatikan. Peluk ayah, peluk. Rasakan genggaman tubuh ayah. Jika mungkin Anda membenci ayah, itu pasti bukan ayah dewasa, itu ayah anak-anak. Ayah yang lebih kecil dari Anda. Ayah yang lebih tidak dewasa dibanding Anda. Anda dibuatnya sedih. Anda dibuatnya merasa tidak berharga. Peluk ayah Anda. Peluk, tatap matanya. Ayah semesta. Hadirlah. Hadirlah ayah. Di samping anak-anakmu ini. Ya, selesaikan rasa rindu Anda, peluk dengan kuat. Ingat kalau Anda merindu. Nah, kalau misalnya Anda punya keluhan pada ayah, ayo ngomong. Ngomong sesuatu. Ayo, ngomong sesuatu. Ngomong sesuatu sama ayah. Sampaikan jika Anda mungkin punya keluhan. Atau Anda merasa Anda belum bahagia, minta maaf pada ayah. Ayah, maafkan aku ayah. Maafkan aku ayah. Maafkan aku. Aku mungkin belum bahagia seperti harapanmu. Jika aku masih jauh dari harapanmu, jika aku belum bisa membalas budimu ayah, maafkan aku. Jika Anda punya kebencian, mungkin tanpa Anda sadari, mungkin ayah pernah berbuat yang tidak Anda inginkan. Jangan mencoba memaafkan ayah dulu. Coba kenali dulu kenapa ayah begitu. Ayah belum bahagia dia. Ayah belum merasakan kebahagiaan dalam hidupnya. Ayah juga dipenuhi oleh luka-luka masa kecilnya. Sehingga ia sebenarnya belum siap menjadi ayah. Dia menjadi ayah karena menghamili ibu Anda. Bukan karena dia siap dan dia dewasa. Coba untuk mengakui dan menerima ketidakdewasaannya. Namun jika Anda sudah melihat kebijaksanaan seorang ayah dan Anda merindukannya, peluk dia sebagai bentuk yang terindah dalam hidup Anda. Puaskan sampai puas. Penuhkan lagi. Rasakan Anda di depannya. Buat sosok ayah sedewasa mungkin kalau Anda sudah melihat kebijaksanaan. Tunjukkan Anda itu anaknya. Ayah, aku anakmu ya. Aku tidak ingin butuh engkau mengakui aku lagi. Karena aku sudah mengakui diriku ayah. Aku bangga menjadi diriku dan menjadi anakmu. Aku bangga menjadi anakmu. Ini orang yang bangun tengah malam, ini orang yang menyusui Anda. Ibu, meme,
mama, mom. Masuki masa kanak-kanak Anda. Lihat foto-foto kecil Anda. Coba lihat foto-foto kecil Anda. Saya bantu ya, rasakan energi ini, saya bantu di ruangan ini. Ibu, Ibu semesta, anak-anakmu sedang merindukanmu, Ibu. Anak-anakmu sedang mengenang semua rasa bersamamu. Sedang mengenang semua perjuanganmu, Ibu, membesarkan anak-anak ini. Ayo pejamkan mata Anda, peluk badan, rasakan Ibu hadir di samping Anda. Minta maaf jika Anda jarang menelpon Ibu. Tahukah Anda, Ibu selalu merindukan anaknya. Di balik semua kesibukannya, dalam doa, tidak pernah lewat doa untuk Anda. Setiap Ibu berdoa, Tuhan, anakku semoga menemukan kebahagiaan. Selalu ada doa itu dalam doa Ibu. Coba rasakan tangan Ibu membelai Anda. Dia yang mengangkatmu, menggendong Anda, menyusui Anda, merawat Anda sejak kecil, bahkan sejak dalam kandungan. Tahukah Anda? Ya, ibu Anda juga tidak terlalu bahagia. Tapi dia tidak pernah menunjukkan itu. Kalaupun dia menunjukkan dengan cara lain. Bahkan mungkin ada yang ibunya lebih kecil dari Anda. Sebagian orang punya ibu yang lebih anak-anak dari anaknya. Jiwanya belum terlalu cukup matang. Tapi satu yang dia tahu, dia ingin menyayangi Anda. Jika Anda melihat ibu yang anak-anak, ibu yang suka mukul, ibu yang tidak bahagia dengan bapak Anda, ibu yang tidak bahagia dengan dirinya, coba untuk maklumi ibu. Minta maaf pada ibu. Jika mungkin Anda juga masih banyak kesalahan pada ibu. Peluk ibu, cium tangan ibu. Tatap keteduhan mata ibu. Tatap keteduhan mata ibu. Ibu, lihat wajah ibu yang mulai menua. Dan coba lihat hatinya. Ibu, ibu, ibu semesta hadirlah di ruangan kami. Peluklah anak-anakmu, belai rambut mereka. Maafkan mereka. Maafkan mereka. Sadari ayah dan ibu Anda ada di dalam hati. Ayo kita hadirkan mereka berdua. Ibu, Aji dan Bapak ya, ibu atau bapak. Heningkan mata, tutup mata Anda, heningkan pikiran. Ya, sekarang letakkan tangan Anda di atas paha. Ya, letakkan di atas paha. Telapak tangan hadap ke atas. Tegakkan punggung Anda. Tegak ya, tegakkan punggung.
Iya. Tetap ke depan, mata terpejam, muka tetap ke depan dulu. Hening sejenak, hening sejenak. Lihat siapa aku yang di dalam ini. Aku adalah anak ayah dan ibu. Aku adalah ibu dari anak-anak yang punya anak ya. Ayah dari anak-anak. Aku adalah istri atau suami. Aku adalah seorang wanita atau seorang pria. Umurku sudah, sebutkan dalam hati masing-masing. Aku diberi nama, panggil nama Anda di dalam. Aku diberi nama. Panggil, rasakan nama Anda dipanggil. Aku diberi nama. Panggil dia, panggil nama itu di dalam. Panggil nama itu di dalam. Aku diberi nama. Panggil nama itu di dalam. Bagus, panggil terus, ketuk dari dalam. Panggil nama Anda, kalau nama Anda Metri, panggil dia. Kalau nama Anda Lia, panggil di dalam. Pejamkan mata, ketuk dari dalam. Ada pintu yang ingin dibuka hari ini. Anjani, ketuk di dalam. Kalina, aku ingin mengetuk pintu hatimu hari ini. Aku ingin membuka pintumu ini. Aku ingin menemukan cinta di dalam. Aku ingin mengetuknya. Dewa Ayu Widya, ketuk dia. Dewa Ayu, ketuk di dalam. Aku ingin mengenalmu. Izinkan aku mengenalmu. Ketuk lagi, lebih tenang, lebih santai dalam napas Anda. Ketuk di dalam. Panggil dia. Buka pintu hatinya. Aku ingin mengenalmu. Siapakah aku sebenarnya? Untuk apa aku kembali ke dunia ini? Kenapa aku lahir di keluarga ini? Kenapa aku punya keluarga seperti ini? Apa peran yang ingin aku jalankan dalam perjalanan hidupku ini? Iya, hening sekarang, sadari tepat di dada Anda, tepat di pertemuan antara rusuk kiri dan rusuk kanan. Hening ya, hening. Rasakan sebuah cahaya di situ. Tegakkan tulang punggung Anda. Rasakan sebuah cahaya di dalam tulang dada Anda itu, di dalam dada. Sebuah cahaya seperti bunga teratai, cahayanya bersinar. Ya, lalu setiap kali Anda menarik napas, ya, rasakan napas Anda bernapas di situ. Tarik napas dalam, tarik napas. Hembuskan. Lagi, tarik napas. Hembuskan. Rasakan di dada Anda. Ingat saat bernapas, perut Anda yang mengembang dan mengempis. Rasakan cahaya itu. Makin lama, semakin terang. Terus rasakan. Tarikan napas di dada. Tegakkan tulang punggung Anda. Sekarang dongakkan sedikit wajah Anda ke atas, sehingga mata Anda terfokus di kening. Mata Anda terfokus di kening. Lihat cahaya yang bisa melihat cahaya, rasakan cahaya yang bisa merasakan cahaya. Konsentrasi tidak terlalu berat, biasa saja, santai. Konsentrasi ringan, mata Anda di antara alis, di kening. Biarkan napas Anda bergerak sendiri. Merasakan kening Anda. Saya akan alirkan kedamaian di ruang ini.
tenang, damai, kening, hening, kening ya. Bayangkan sebuah tempat. Jika Anda punya orang tua sudah meninggal, bayangkan sebuah tempat mereka berada. Jika masih ada, ya, bayangkan tempat indah sekali yang pernah Anda kunjungi dengan mereka berdua, ayah ibu. Lihat kening ke dalam, hening. Ayah ibu yang melahirkan dan membesarkan aku. Aku percaya di masa lalu aku pernah engkau besarkan. Walau mungkin setetes kebahagiaan pernah hadir. Ya, kening ya, hening ya. Rasakan sebuah tetesan menetes di kening Anda. Ya, saya hitung sampai 3 ya. Siap-siap ya. Dalam hitungan 3 Anda merasakan tetesan hening ini. Aku adalah keheningan. Siap-siap. 1, rasakan ada air mendekat. 2, 3 menetes. Menetes di kening Anda. Cahaya sejuk. Kemudian Anda merasakan berada di tengah danau. Di tengah danau. Danau yang dalam dan tenang. Rasakan suasana danau yang tenang. Air di tengah danau tenang sekali. Ada sedikit gelombang-gelombang halus, tenang. Anda pun beranjak ke tengah menggunakan sebuah perahu yang nyaman. Sejuk, sunyi, ada suara-suara burung, suara air. Anda masuk ke tengah danau itu. Semakin tenang. Damai. Terpancar air yang jernih. Gelombang yang tenang itu di dalam danau. Napas Anda pun mengajak Anda semakin tenang dan damai. Anda lihat ke atas langit yang biru, danau yang tenang, memantulkan langit yang tenang. Anda merasakan seperti pantulan air yang tenang, damai. Begitu murni airnya. Dan perlahan-lahan kedamaian di tengah danau itu masuk ke dalam kepala Anda. Kedamaian di tengah danau ini masuk ke dalam kepala Anda. Rasakan. Anda merasakan danau yang damai terefleksi ke dalam kepala Anda. Ya, hari ini, jika Anda tahu ya, hari ini adalah hari, ini kebetulan sekali kita ngadain acara hari ini, adalah hari di mana bulan, bumi, dan matahari berada pada satu titik garis yang membuat apapun energi Anda saat ini akan ditingkatkan. Jika Anda merasakan cinta hari ini, maka cinta itu akan dikalikan lipat lebih banyak lagi. Tanpa Anda sadari, Anda memancarkan rasa cinta pada orang yang paling Anda cintai. Ingat satu orang yang paling Anda cintai di muka bumi ini. Bayangkan wajahnya. Anda mengalirkan cinta itu pada dia. Dari dasar perut Anda mengalir ke atas ke dada, tenggorok, lalu sampai ke kening Anda. Energi cinta mengalir tersebar ke orang yang Anda cintai ini. Wahai cintaku, terima kasih telah hadir ke bumi, karena engkau aku mengenal rasa cinta. Rasakan rasa cinta Anda terkalikan, termultiplikasi lewat nafas, menyebar ke dada, punggung, jantung, paru, lambung Anda semuanya.
Kepala Anda yang tegang dicari. Energi cinta yang sejuk. Saya tambahkan 1 tetes lagi di kening Anda. Ini adalah cinta dari kedua orang tua dan cinta dari alam semesta. Yang maha cinta hadirlah. 1, 2, 3 menetes di kening Anda. 1 lagi yang terakhir. 1, 2, 3 masuk ke dalam kening Anda, masuk ke dalam kepala Anda. Sejuk, damai, penuh cinta. Anda izinkan hati Anda tersenyum damai. Anda mencintai. Dan ada 1 orang yang paling Anda cintai. Panggil dia, namanya Anda sendiri. Jika nama Anda Kalina, Kalina, aku mencintaimu. Jika nama Anda Anjani, Anjani, aku mencintaimu. Yuliana, aku mencintaimu. Rasakan, rasakan. Rasakan. Good, very good. Peluk diri Anda di dalam. Bayangkan Anda meluk diri Anda. Anda mencintai seorang anak kecil di dalam. Hei sayang, baik-baik aja. Kita akan baik-baik aja. Percaya. Kamu baik-baik aja sayangku. Tenang, ada aku. Ada aku yang senantiasa menyayangimu. Ada aku yang senantiasa mencintaimu. Everything will be okay. Semua akan baik-baik saja. Ya, bagus sekali. Rasakan senyum merekah di dalam hati. Izinkan hati Anda terus merasakan senyuman yang kuat, cinta yang penuh. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Dengarkan dalam beberapa menit, sekali lagi rasakan. Very good. Yes, good. I love you. I love you. Ya, atas semua kekurangan dan kesalahan Anda, maafkan diri Anda. Atas beberapa kekurangan yang belum Anda bisa capai dalam diri. Kalaupun Anda belum bisa mencapai suatu tujuan, belum bisa melakukan suatu teknik, maafkan diri Anda, terima. Atas mungkin kelelahan dalam diri, jangan hina, jangan sakiti diri dengan menghukum diri, dengan menghinanya. Cukup terima dia apa adanya. Baik ya. Ucapkan terima kasih sekali lagi pada ibu, bapak, pada Tuhan yang percaya dengan Tuhan, pada diri sendiri terutama. Sadari Anda berada dalam kedamaian. Buka mata Anda pelan-pelan ya. Baik, buka mata Anda pelan-pelan. Saya akan akhiri pelatihan malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Anda. Mungkin ada beberapa, tadi saya lihat ada beberapa yang menulis, coba Bu. Coba dibuka di chat. Ya, oke, udah. Ya, aku ditinggal ayahku umur 3 tahun. Ya, Mak Reni ya. I love you, Mak Reni. Ya, orang tuaku masih ada, tapi aku selalu Mak Lia nih. Orang tuaku Dok. Ya, telepon orang tuanya ya, mumpung masih hidup ya. Dok, saya kok belum bisa self hipnosis. Latihan lagi, pakai audionya ya. Udah ikut belum ya? Kalau udah ikut, dengerin audionya tiap hari ya. Kasih waktu, jangan paksa ya. Kasih waktu pada dirinya. Terima kasih untuk malam ini. Sangat membuat peluang. Terima kasih Mbak Eka ya. Baik ya. Saya mungkin saya ketik ya.
Oke, saya ketik dulu HP-nya Beli Oppo yang mungkin akan membantu Anda nanti kalau Anda join di grup. Tolong Bu. 0 berapa? 083. Udah ya? Udah di grup ya, nanti di grup ya, nanti di grup. Oh iya, udah di grup ya, benar. Nanti silakan di grup ya sama Beli Oppo yang perlu untuk join ke kiri ataupun kanan ya. Terima kasih, sampai jumpa di Kamis depan. Semoga masih bisa ketemu lagi ya. Sampai jumpa. Terima kasih.